Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Qin Mu dan Lin Xuan ke Clear Sky Heaven, di mana mereka membuat keributan di sana dan membunuh banyak orang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Mereka terbang ke lampu hijau dan lampu hijau di depan mata mereka memudar. Di depan mata mereka adalah Clear Sky Heaven dan ketika Qin Mu berbalik untuk melihat, matahari sudah terbenam. Matahari ini menggantung tinggi di langit. Dia menatap langit dan matahari di langit bukanlah matahari yang sebenarnya. Itu diciptakan oleh Taois di sini dan ada banyak Taois yang bisa dilihat terbang masuk dan keluar dari matahari itu. Daois Lin, cabang Dao sekte Anda memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi, kata Qin Mu kepada Dao Master Lin Xuan. Dao Master Lin Xuan sangat senang dan dia berkata sambil tersenyum, segala sesuatu di dunia ini dapat digambarkan dengan aljabar dan karena sekte Dao saya berspesialisasi dalam Dao of Aljabar, kita secara alami memiliki pencapaian yang cukup. Suasana hatinya jauh lebih optimis. Dia melihat sekeliling dan mengangguk berulang kali. Ada banyak gunung dan sungai di medan namun tempat ini terlalu besar. Itu setara dengan Eternal Peace Empire di masa lalu, membentang dalam radius 100.000 mil. Bahkan jika tempat itu kecil, masih berisi hal-hal penting. Qin Mu benar-benar melihat bulan buatan manusia dan galaksi buatan manusia. Bulan dan bintang-bintang di galaksi tidak besar, bintang-bintang itu bundar dan hanya 300 meter. Pada banyak bintang ada istana masing-masing. Bintang-bintang itu dapat memuat sebuah istana dengan tepat dan satu istana lagi membuatnya tampak terlalu sempit. Para Taois itu saat ini berkeliaran di galaksi dan mengubah lokasi bintang-bintang, membentuk formasi bintang. Di samping mereka ada beberapa Taois tua yang mengajar mereka cara meletakkan formasi. Melihat gambaran umum langit, pembentukan bintang-bintang, rasi bintang, dan galaksi dapat membentuk bentuk dewa yang agung. Dua galaksi membentuk mata dewa, nebula membentuk garis-garis kulit, dan bintang-bintang membentuk struktur tubuh jasmani. Adipati surga? Qin Mu mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkata sambil tersenyum, Clear Sky Heaven benar-benar menggunakan bintang-bintang untuk menempa bentuk Heaven Duke, standar semacam ini dalam aljabar benar-benar unggul. Yu Chen berkata, ini alami. Sekte Dao kami terampil dalam aljabar dan inilah mengapa surga melihat kita secara penting, membiarkan kita menyimpulkan surga Dao dan menghancurkan struktur tubuh jasmani Adipati surga. Para Taois langit-langit jernih kami juga sering pergi ke Suandu untuk mengukur struktur tubuh Adipati surga. Ada banyak murid Dao sekte di tubuh Adipati surga. Sudut mata Qin Mu berkedut keras. Langit surgawi membiarkan Dao sekte menyimpulkan surga Dao dan mengukur struktur tubuh jasmani Adipati surga. Selain itu, mereka bahkan membangun tubuh jasmani Adipati surga dengan bintang-bintang di langit-langit bening. Jadi apa yang direncanakan langit surgawi untuk lakukan? Dia punya firasat buruk di hatinya. Menggantinya. Adipati surga dalam bahaya? Setelah menyingkirkan Adipati surga, surga-surga ingin menciptakan Adipati surga lain. Meskipun Dao Sekte Eternal Peace Anda dianggap tidak ada sama sekali, itu masih cabang kecil dari Sekte Dao sejati. Yu Chen berkata kepada Lin Xuan, karena kita berasal dari sekte yang sama, maka dari itu aku mengizinkanmu untuk bertemu leluhurmu. Taoisnya mengangkat alisnya dan agak tidak senang. Dao Master Lin Xuan berkata, terima kasih banyak, kakak senior Yu Chen. Yu Chen memandang Qin Mu dan dia sedikit mengernyit, adapun Overlord Badikin, Anda benar-benar seharusnya tidak mengikuti saya ke Clear Sky Heaven. Sekte Saint Surgawi juga disebut Sekte Iblis Surgawi, menaklukkan iblis adalah tanggung jawab Sekte Dao. Selain itu, perdamaian abadi juga merupakan target yang ingin dimusnahkan surga surgawi. Qin Mu menatap langit dan tatapannya jatuh pada tubuh Adipati surga. Dia berkata sambil tersenyum, entah apakah bisnis resmi atau bisnis pribadi, saya perlu datang. Jika tidak, dunia akan berubah. Yu Chen memandangnya dan merasakan kata-katanya memiliki makna yang dalam, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Istana Dao ada di sana, izinkan saya membawa Anda untuk bertemu Master Sekte Langit-Langit Jernih saya. Adapun apakah Master Sekte akan bersedia bertemu dengan Anda, saya tidak tahu. Istana Dao terletak di jantung langit-langit bening dan ada gunung-gunung berdiri dalam jumlah di sekitarnya. Ada juga 24 ruang istana yang mengelilingi istana Dao dan 24 ruang istana ini harus sesuai dengan 24 kerajaan para dewa di bawah langit-langit bening. Clear Sky Heaven adalah Clear Sky Sekte, yang merupakan cabang Dao Sekte yang telah menjadi skala besar. Dao Sekte pasti masih memiliki cabang lain sehingga orang bisa membayangkan betapa menakjubkan kekuatan Dao Sekte yang sebenarnya. Semua orang datang keluar istana Dao dan mereka turun gunung mereka. Yu Chen membiarkan mereka menunggu di luar sementara dia buru-buru menaiki tangga dan menuju ke istana emas di puncak. Tangga-tangga batu itu dibangun di sepanjang gunung dan jumlah langkah itu tidak terhitung ketika mereka melihat ke atas gunung. Beginilah cara mereka memperlakukan tamu mereka. Taoiska tersenyum karena marah dan dia mengeluarkan garpu militer dari mahkotanya. Kami masih dari Dao Sekte dan bahkan jika kami tidak ortodoks, tidak ada alasan untuk mengusir kami di sini.
Dao Master, mari kita bertarung dan mengubah istana mereka menjadi terbalik terlebih dahulu. Lin Xuan melambaikan tangannya dan berkata, karena kita adalah tamu, kita harus mengikuti keputusan tuan rumah. Kita bisa melihat-lihat. Istana Dao ini sangat besar dan ada banyak Daois yang mengembangkan keterampilan Dao. Qin Mu dan yang lainnya datang ke tempat para Taois sedang berlatih dan mereka melihat banyak Taois berdiri di depan tembok tembaga setebal puluhan meter ketika seorang Taois tua menjelaskan dengan perlahan kepada mereka. Semua benda di dunia ini dibentuk oleh partikel yang tak terhitung jumlahnya, sama untuk tubuh manusia, sama untuk dinding tembaga. Selama Anda bisa melihat melalui itu, Anda dapat mengubah struktur tubuh Anda untuk menggetarkan partikel pada frekuensi yang sama dengan dinding tembaga, dengan cara itu Anda akan dapat melewati dinding. Mengolah seni melewati tembok, keterampilan terlarang, segel apapun, tidak akan merepotkan Anda. Lihat saya. Dia berjalan ke depan dinding tembaga dan perlahan-lahan berjalan. Dia melewati dinding dan keluar dari sisi lain dinding sebelum kembali. Kamu bisa mencobanya. Para Taois muda lainnya semua bersemangat dan pergi untuk mencoba. Beberapa mereka berdarah dari menabrak dinding tetapi ada juga beberapa yang berhasil melewati. Taois tua itu menyipitkan matanya dan melihat para Taois muda ini berkultivasi. Dia akan menunjukkan kesalahan mereka dari waktu ke waktu. Naga Kilin dengan penuh rasa ingin tahu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Penatua, ada satu murid yang hilang. Ada 17 sebelumnya dan sekarang hanya 16 yang tersisa. Taois tua itu menghitung dan dia langsung bingung. Dia buru-buru menabrak dinding tembaga dengan pukulan berat dan seorang Taois yang tidak berpengalaman yang terjebak di dalam dinding dihantam olehnya. Dia terengah-engah dan hampir mati. Taois tua itu memandangi Naga Kilin dan memuji. Kamu memiliki akar kebijaksanaan, apakah kamu mau bergabung dengan Clear Sky Sekte dan berkultivasi bersamaku? Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Seni melewati dinding dari Dao Sekte tampak sedikit mirip dengan teknik ilusi Sekte Iblis Surgawi ini juga mirip dengan surga Pilfering Sun Switching Hand milik kakek Kuezi. Qin Mu melihatnya dan berkata kepada Yang Mulia Yu, hanya sedikit berbeda dalam menggunakan alasan. Selama prinsip-prinsip itu dipahami, itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Yang Mulia Yu tergoda untuk mencoba dan dia berkata, saya sudah memahaminya, dapatkah saya mencobanya? Qin Mu mengangguk. Yang Mulia Yu berjalan ke depan tembok tembaga dan melewati tembok itu. Dia kemudian berjalan kembali juga. Mata Taois tua itu bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, adik laki-laki ini memiliki akar kebijaksanaan. Qin Mu buru-buru menarik Yang Mulia Yu pergi dan mereka datang ke sisi lain dari Istana Dao. Beberapa Taois dikumpulkan dan menyusun peta pada platform bundar besar. Qin Mu bergerak maju untuk melihat dan ekspresinya berubah secara drastis. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara senior, apakah kalian menyusun peta langit bintang-bintang? Penglihatan Anda tidak buruk, Anda murid dari kerajaan dewa yang mana? Salah satu penganut Tao mengangkat kepalanya dan bertanya. Taois Lin Xuan maju dan ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat formasi itu. Peta langit yang menyelubungi Eternal Peace dibuat oleh Clear Sky Heaven. Beberapa Taois itu tertegun. Peta langit yang mereka buat benar-benar sama dengan peta langit di langit Eternal Peace Empire. Orbit bintang-bintang dalam diagram formasi persis sama. Qin Mu, Lin Xuan adalah semua tokoh senior di Aliansi Surga dan alasan mengapa mereka mendirikan Aliansi Surga adalah untuk meruntuhkan langit palsu sehingga orang-orang perdamaian abadi dapat melihat dunia luar. Master Dao Perdamaian Abadi Dao Sekte tidak pernah mampu menumbuhkan menulis ke-14 Dao Pedang. Dia telah menghabiskan hidupnya untuk menulis ke-14 Dao Pedang dan menghabiskan semua usahanya untuk menyimpulkan itu. Master Lin Xuan, Master Dao tua, hanya mengolah setengah dari langkah setelah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajarinya. Alasan Old Dao Master telah meninggal di God Broken Mountain Range juga karena dia tidak berhasil mengolah pedang ke-14. Jika dia punya, dia tidak akan mati dalam pertempuran. Itu karena fenomena astronomi di langit itu palsu, itu telah menyesatkan para penguasa Dao masa lalu dan tidak peduli bagaimana mereka menghitung, hasilnya akan selalu palsu, itu sebabnya mereka tidak dapat mengolah tulisan ke-14. Itu juga karena peta langit ini bahwa hati Dao Lin Xuan juga hancur dan menjadi gila di tempat. Beruntung baginya, Qin Mu, Xu Shenghua dan yang lainnya ada di sampingnya dan merekalah yang mendorongnya. Begitulah cara dia berjalan keluar dari bayang-bayang. Sekarang dia melihat peta langit yang disusun oleh Daois dari langit-langit jernih, ini menyebabkan hati Daonya bergerak sekali lagi. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Kemarahan yang luar biasa hebat. Beberapa Taois memeriksa Qin Mu dan Lin Xuan. Salah satu Daois kemudian berkata sambil tersenyum, maksudmu peta langit di atas alam primordial? Ini memang disusun oleh Dao Sekte saya. Dao Sekte saya sedang menyusun peta langit atas perintah surgawi langit untuk menutupi langit alam primordial. Namun, karena mereka telah membuatnya dengan tergesa-gesa saat itu, banyak kekurangan sekarang telah muncul.
Kami berencana untuk memperbaiki peta langit kali ini dan menambal tempat-tempat yang kurang. Seorang Taois lainnya berkata, langit surgawi memerintahkan Dao Sekte untuk menyusun peta langit dan para senior Dao Sekte kami telah merancang beberapa kesalahpahaman yang memiliki perhitungan tak berujung untuk peta langit. Jika orang-orang dari alam primordial mengamati fenomena astronomi dan mencoba menghitung keajaiban kursus dalam fenomena astronomi, mereka akan tenggelam dalam perhitungan yang tak ada habisnya. Jadi meskipun ada kekurangan di peta langit, perhitungan yang tak ada habisnya ini dapat menghabiskan kecerdasan dari bakat-bakat luar biasa itu, menyebabkan mereka tidak pernah mengetahui bahwa fenomena astronomi itu palsu. Untuk dapat melihat bahwa kami sedang menyusun peta langit, pencapaian Anda dalam aljabar juga tidak dangkal. Anda berasal dari kerajaan dewa mana? Dao Master Lin Xuan mengertakkan gigi dan darah keluar dari sudut mulutnya. Tamu dari langit surgawi kali ini mengatakan bahwa peta langit rusak dan ingin kita memperbaikinya. Setelah perbaikan selesai, tidak ada yang akan dapat melihat cacat lagi. Para Taois itu berkata sambil tersenyum. Suara berderak datang dari gigi Dao Master Lin Xuan dan dia berkata tanpa emosi, Master Sekte Qin, tolong kembali. Ini adalah bisnis pribadi Dao Sekte saya. Qin mau meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan urusan pribadi Dao Sekte, ini adalah urusan resmi aliansi surga. Bukankah tujuan surga aliansi pada awalnya untuk merobek langit palsu ini? Dao Master Lin Xuan memuntahkan darah dan meretakkan gigi dari mulutnya dan terkekeh. Peta langit, peta langit, peta langit yang telah menghancurkan Dao Sekte saya selama 20.000 tahun sebenarnya dibuat oleh Dao Sekte kita sendiri. Tuan, apakah Anda melihat ini dari surga? Dia menangis dan 2 garis darah mengalir di pipinya. Pedang Dao di hadapannya terhunus dan cahaya pedang mengalir ke awan. Tiba-tiba, Qin Mo meletakkan tangannya di bahunya. Tetua aliansi surga tidak begitu buruk menahan emosinya, kan? Qin Mo tersenyum hangat. Dao Master Lin Xuan memandang tatapannya yang hangat dan hati Dao yang marah menjadi tenang. Dia menutup matanya dan setelah beberapa saat, pedang Qi yang bergegas ke awan kembali ke sarungnya. Qin Mo berbalik dan menatap para Taois yang bingung. Dia mengungkapkan senyum polos dan bertanya, bolehkah saya tahu di mana utusan dari surga celestial? Beberapa Taois itu secara tidak sadar terinfeksi oleh senyumnya dan sama sekali tidak curiga terhadapnya. Mereka menunjuk ke puncak istana Dao dan berkata, para utusan dari surga sel benar di istana Dao, mereka memiliki posisi tinggi sehingga Master Sekte menerima mereka secara pribadi. Qin Mo buru-buru mengucapkan terima kasih dan melihat diagram formasi pada platform melingkar. Hatinya bergerak dan dia berkata sambil tersenyum, diagram formasi ini hanya formasi untuk perjalanan fenomena astronomi. Formasi yang digunakan untuk masing-masing fenomena astronomi misalnya, matahari, bulan, pasti akan lebih rumit. Jalannya setiap bintang berbeda dan kekuatan di setiap bintang juga berbeda, sehingga formasi akan berbeda. Saudara senior benar-benar telah bekerja keras. Sejujurnya, saya juga cukup terampil dalam aljabar sehingga saya bisa membantu semua orang memecahkan beberapa masalah. Salah satu penganut Daois menggelengkan kepalanya. Formasi bintang sudah ditata, tidak perlu mendesain ulang. Sekarang, kita hanya perlu menghitung peta langit dan menambal lubang di dalamnya. Seorang Taois lain menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mendengarnya dengan jelas sekarang, para utusan surga langit telah merencanakan bagi kita untuk menciptakan kembali peta langit dan bagi kita untuk menggabungkan seni ilahi dari fenomena astronomi juga. Saya melihat. Taois itu berkata sambil tersenyum, itulah sebabnya saudara-saudara senior Dao Sanctuary ini bekerja sangat keras beberapa hari ini dan mengubur kepala mereka dalam pekerjaan. Ternyata mereka sedang merancang formasi peta langit. Seorang Taois lain tersenyum dan berkata, saya telah bertanya kepada Sekte Master dan dia mengatakan bahwa kita harus memasukkan seni ilahi dari fenomena astronomi ke langit sehingga dalam kasus negara-negara seperti perdamaian abadi muncul dari hari ini dan seterusnya, atau jika ada orang dari bawah mencoba untuk memberontak, tidak perlu meminta bantuan keempat dewa. Kita cukup mengaktifkan peta langit untuk turun dari bencana. Meskipun surgawi tidak memandang rendah negara kecil seperti perdamaian abadi dan tidak dapat mengganggu diri mereka sendiri, sungguh merepotkan jika mereka harus pergi dan menjernihkannya berkali-kali. Rekreasi peta langit menghemat banyak waktu. Tidak heran begitu banyak orang yang datang dari surga saat ini, banyak dari mereka tampaknya berada di bawah dewa utama dari berbagai bintang, mereka adalah murid-murid mereka. Tidak hanya itu, para murid dari 4 dewa juga ada di sini. Mereka semua berada di Dao Sanctuary dan membimbing saudara senior dan junior tentang bagaimana merancang pembentukan fenomena astronomi. Sudut mata Qin Mo berkedut. Dia menahan keinginan untuk mengeluarkan pedangnya dan membunuh para Taois ini. Dengan memasukkan seni ilahi dari fenomena astronomi ke dalam peta langit benar-benar jahat. Jika peta langit dilakukan, Eternal Peace tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Tidak hanya perdamaian abadi tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, tetapi era dari hari ini dan seterusnya juga tidak akan memiliki kekuatan untuk memberontak,
mereka tidak akan memiliki kemungkinan untuk mengancam surga celestial. Dalangnya adalah orang-orang dari surga celestial, tidak ada gunanya membunuh para Taois ini. Qin Mu berpikir sampai di sini dan bertanya, saudara senior, di mana Dao Sanctuary? Salah satu Taois tua mengangkat jari dan berkata, Dao Sanctuary ada di depan istana Dao, para utusan ada di istana Dao dan bawahannya ada di Dao Sanctuary. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan melemparkan Dao Master Lin Xuan sekilas. Keduanya meninggalkan tempat ini. Dao Master Lin Xuan bertanya kepadanya, Master Sekte Qin, apa yang kamu rencanakan? Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat Dao Sanctuary yang ada di atas gunung. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, untuk membunuh orang. Dao Master Lin Xuan terdiam sesaat. Kami belum bertemu dengan Master Sekte Clear Sky Sekte, apakah Anda hanya akan membunuh orang langsung? Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya, kamu masih menyimpan harapan untuk Clear Sky Sekte Master? Dao Master Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa emosi, saya awalnya, tapi setelah melihat peta langit, saya tidak punya harapan lagi. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada kematian. Dia telah memendam pikiran bertemu sesama sekte dengan prinsip yang sama tetapi setelah melihat peta langit, hati Dao-nya dipukul berat lagi. Lin Xuan memilah perasaannya dan berkata dengan benar, jika Anda membunuh orang-orang dari langit surgawi, Anda tidak akan hidup untuk berjalan keluar dari langit-langit jernih. Begitu orang-orang ini menciptakan peta langit, tidak peduli apakah itu perdamaian abadi atau alam primordial, nasib semua orang akan tersegel. Jika kita berada di tangan surga, kita benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Qin Mu berkata dengan tenang, saat itu ketika kami mengukur bahwa langit setinggi 100.000 mil dan 1.000 yard, kami telah mendirikan aliansi surga. Bukankah aliansi surga ada demi menggulingkan langit ini? Peluangnya ada di depan kita sekarang. Adapun keselamatan kita dapat menempatkan itu di belakang kita untuk saat ini, kita akan berbicara tentang keselamatan setelah kita menyelesaikan apa yang perlu kita lakukan. Dao Master Lin Xuan terinfeksi oleh kepahlawanannya dan dia mengungkapkan senyuman. Master Sekte Qin, meskipun kamu dan aku adalah teman baik, aku selalu memiliki beberapa prasangka tentang kamu, aku merasa tingkah lakumu eksentrik, sama seperti tingkah laku orang-orang dari jalan setan. Meskipun aku merasa kamu berasal dari jalan iblis, aku tidak tahu kenapa tapi aku sangat mengagumi kamu. Saya bahkan berfantasi bahwa saya dapat melakukan sesuatu yang Anda bisa, tidak terlalu berhati-hati dan memikirkan konsekuensinya. Qin Mu tertawa keras, Dao Master Lin, apakah Anda masih memiliki perjuangan orang benar dan setan? Lin Xuan berkata sambil tersenyum, saya telah menerima ajaran seperti itu dari anak muda sehingga sulit bagi saya untuk berubah sepenuhnya. Namun, setelah bertemu dengan Master Sekte Qin, saya tidak melihat apa yang disebut jalan lurus dan jalan iblis sebagai hal yang penting lagi. Meskipun saya merasakan apa yang dilakukan Master Sekte Qin eksentrik, saya dapat melihat Anda memiliki hati yang baru lahir. Ketika saya melihat ini, perbedaan antara yang benar dan yang jahat menjadi semakin redup. Seringkali, saya dimenangkan oleh tindakan Anda dan cara menangani masalah. Qin Mu memuji dan berkata, Tuan Dao tua benar-benar bijaksana untuk memilih Anda sebagai Tuan Dao berikutnya. Untuk leluhur iblis surgawi untuk memilihmu sebagai Tuan kultus suci surgawi, dia kemudian benar-benar orang bijak. Mereka berdua tertawa keras dan menaiki tangga batu untuk berbicara dengan riang dan jenaka. Mereka datang ke Dao Sanctuary tanpa sadar dan ada lapisan-lapisan istana di Dao Sanctuary. Beberapa Taois tua keluar dengan gugup dan berteriak, pencuri, pencuri. Green Goat Hall telah dirampok, banyak harta yang dicuri. Qin Mu berhenti di langkahnya dan menghentikan seorang Taois tua untuk bertanya, Penatua, apakah pencuri datang ke langit-langit bening? Taois tua itu menganggukkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang terjadi tetapi pencuri itu sepertinya telah mengolah seni kami melewati dinding, segel hall kambing hijau benar-benar tidak tersentuh tetapi harta di dalam semuanya dicuri. Ada juga beberapa Taois yang pakaiannya ditanggalkan dan digantung di pohon. Mereka bahkan diikat oleh tali naga emas mereka sendiri sehingga mereka tidak bisa membebaskan diri. Pencuri ini telah muncul di antara kita, itu pasti murid sekte kita. Qin Mu tertegun. Tiba-tiba, Taois tua itu berbalik dan memeriksa mereka sebelum bertanya dengan hati-hati, wajahmu tidak dikenal, dari mana asalmu? Qin Mu berkata sambil tersenyum, saya tubuh Eternal Peace Overlord, Master Sekte Iblis Surgawi, Kanselir Agung Eternal Peace Empire Academy Saint Heavenly, Qin Mu. Kami berada di sini untuk berkunjung. Taois tua itu memandang mereka dari kiri dan kanan sebelum berputar 2 kali di sekitar mereka. Dia mencibir dan berkata, jadi kamu adalah kerabat miskin dari pedesaan di sini untuk mengklaim kekayaan dan kehormatan. Saya kira Anda tidak akan memiliki kemampuan juga. Qin Mu tersenyum dan diam. Taois tua itu buru-buru pergi dan Qin Mu tiba-tiba tertegun. Dia menyentuh pinggangnya dengan segera dan ekspresinya berubah secara drastis. Dia akan mengejar Daois tua itu tapi Daois tua itu sudah lama pergi. Qin Mu berhenti dan sudut matanya bergerak-gerak.
Dao Master Lin Xuan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi, Master Sekte Qin? Salah satu karung Tao Tiku hilang. Wajah Qin Mu berubah hijau dan dia menggertakkan giginya. Itu dicuri oleh Taois tua itu sebelumnya. Lin Xuan melompat kaget dan dia bertanya, metode semacam ini bukan apa yang bisa dilakukan setengah dewa-dewa primordial. Alih-alih, sepertinya itu adalah karya seorang penatua dari Master Sekte. Namun, Taois tua itu tidak terlihat seperti penatua Master Sekte Qin. Tunggu sebentar, sepertinya aku juga kehilangan sesuatu. Daoiska buru-buru menyentuh tubuhnya dan berteriak dengan heran, garpu di mahkota Dao saya hilang. Pil rohku jauh lebih rendah. Seru naga Kilin dengan sedih seolah-olah dia telah kehilangan keluarganya. Ekspresi Kilin air berubah dan buru-buru membalik-balik pil rohnya tetapi mereka masih di sana. Tiba-tiba, dia sadar. Di mana tuanku? Dia masih di punggung saya, bagaimana saya kehilangan dia? Semua orang dengan tergesa-gesa melihat dan Yang Mulia Yu yang berada di punggung Kilin air menghilang tanpa jejak. Kapan Yang Mulia Yu lenyap? Tak satu pun dari mereka yang benar-benar memperhatikan sesuatu. Semua orang merasa khawatir. Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia mencibir dan berkata, ketika pencuri tua itu menyerang, dia tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Karena ia sering menjadi pencuri, ia tidak pernah menunjukkan siapapun wajahnya yang sebenarnya, seni mengubah penampilannya lebih unggul, mampu menggeser tulang dan mengubah wajahnya, mengubah tinggi dan beratnya. Selain teknik kreasi yang saya ajarkan kepadanya, bahkan jika dia berubah menjadi seorang wanita dan berdiri di depan saya tidak akan bisa mengenalinya. Betapa mencemaskannya, dia akan ditangkap dan kakinya patah cepat atau lambat. Wajah Dao Master Lin Xuan berubah menjadi hitam dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, melihat dari cara aneh dia berjalan, celana dalamnya pasti telah dicuri oleh Taois tua sebelumnya sehingga dia tidak memiliki wajah untuk mengatakan. Ketika mereka memasuki Dao Sanctuary, sekelompok Taois berlari keluar dan mereka berteriak, apakah ada di antara kalian yang melihat beberapa Taois tua itu? Setelah mereka datang, Dao Sanctuary kita tampaknya telah kehilangan sejumlah barang, bahkan para tamu dari surga-surga dirampok. Qin Mu mengangkat jari. Beberapa Taois itu berlari ke sana. Terima kasih banyak. Sekelompok Taois berkerumun, dipenuhi dengan niat membunuh. Temukan beberapa Taois tua itu dan patahkan kaki mereka terlebih dahulu agar mereka tidak bisa lari. Segera, sedikit orang yang tersisa di Dao Sanctuary dan hanya beberapa setengah dewa yang tampak aneh yang tersisa. Mereka sedang melihat mereka. Qin Mu berbalik dan mendapatkan Kilin Naga dan Kilin Air untuk menjaga di luar Dao Sanctuary sementara dia menutup pintu gerbang ke Dao Sanctuary. Dia tersenyum pada setengah dewa ini dan berkata, hadirin sekalian, saya Qin Mu, salah satu dari 3 pahlawan dalam reformasi Eternal Peace, saya juga dikenal sebagai Eternal Peace Overlord Badi, Master Sekte Iblis Surgawi. Orang di sampingku ini adalah Dao Master Lin Xuan dari Eternal Peace, Dao Sekte. Apakah ada di antara Anda yang pernah mendengar tentang gelar kami? Setengah dewa itu memiliki citra berbagai dewa bintang kuno. Murid-murid Saturnus Saffron memiliki kepala manusia dan tubuh ular. Murid-murid Mars Saffron memiliki kepala banteng dan tubuh manusia. Murid-murid Agung Sun Saffron memiliki kepala dan 3 kaki burung. Mereka semua berbeda dan jarang memiliki bentuk manusia yang lengkap. Setengah dewa ini menyapu pandangan mereka ke Qin Mu dan Dao Master Lin Xuan. Setengah dewa dengan kepala serigala dan tubuh manusia harus menjadi murid serigala kayu dari Kuistar Saffron, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Eternal Peace Overlord Badi Qin? Saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Dalam karung Taoti yang tersisa di Qin Mu, pelet pedangnya perlahan bangkit dan dia menggenggamnya dengan lembut. Pelet pedang berubah menjadi kumis ekor kuda di tangannya dan dia memiliki wajah yang penuh senyum. Semua orang di sini akan mendengar tentang saya, tetapi itu juga akan menjadi yang terakhir kalinya Anda mendengar tentang saya. Dao Master Lin Xuan membuang kocokan ekor kuda dan menarik pedangnya. Cahaya pedang tersebar keluar dan itu langsung menulis pedang Dao ke-14. Dao memelihara bumi semua surga, melahirkan semua hukum dan seluruh dunia akan kembali ke satu. Pada saat yang sama, pelet pedang di tangan Qin Mu mengembang ditiup angin. Ulir kocokan ekor kuda membentang dengan marah dan pedang halus itu seperti naga ramping yang langsung menjadi puluhan mil panjangnya. Mereka menembus setiap koridor dan istana di dalam Dao Sanctuary. Dengan rambut ekor kuda sebagai pedang, setiap utas menjalankan keterampilan pedang yang berbeda. Karena Daoisca kehilangan garpu militernya, dia hanya bisa membantu mereka menekan situasi. Di Dao Sanctuary, raungan kemarahan terdengar tanpa henti dan penampakan bintang dan konstelasi naik ke langit di atas Dao Sanctuary. Saat mereka bangkit dan berubah menjadi galaksi, kekuatan magnet meledak dan menarik galaksi turun dari langit untuk menghancurkan tanpa ampun ke tanah. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari suaka Dao. Setelah beberapa saat, semuanya kembali tenang. Qin Mu membuka gerbang Dao Sanctuary dan dia berjalan keluar dengan Lin Xuan di belakangnya.
Taois Cha mengikuti di belakang mereka berdua dan berbalik untuk menutup gerbang. Dari celah gerbang, darah segar perlahan mengalir keluar. Istana Dao Cloud Sky Heaven berada dalam kekacauan. Banyak Taois terbang di langit sementara beberapa berlari di tanah untuk mencari pencuri. Ketika insiden Suaka Dao dirampok terungkap, tempat-tempat suci dan istana lainnya menyadari bahwa bukan hanya Suaka Dao yang dirampok. Mereka semua dijarah. Namun, para pencuri itu benar-benar licik. Bahkan setelah gudang harta karun disapu bersih, tidak ada yang benar-benar memperhatikan apapun. Hanya setelah harta karun para Taois ini dicuri maka itu menarik perhatian. Bahkan istana Dao dirampok. Banyak Taois tua buru-buru berlari ke gudang harta, dan lebih dari selusin Daois di alam dewa tetap berjaga di luar sementara sisanya membuka segel. Mereka menuangkan ke dalam lemari besi untuk melihat apakah ada harta yang hilang. Dao Master Lin Xuan melihat pemandangan kacau dari Clear Sky Sect, dan dia berkata sambil tersenyum, Master Sekte Qin, ketika sesepuh Anda datang ke Dao Sekte saya, itu juga kacau ini. Setiap kali dia datang, paman senior Dao Sekte saya akan mencari jejak seluruh gunungnya. Mereka bahkan mengangkat beberapa anjing ilahi untuk berurusan dengannya secara khusus. Kepala Qin Mu mulai sakit, dan dia berkata dengan tak berdaya, di masa lalu ketika budidaya kakek Wezi tidak tinggi, kalian masih bisa mengalahkannya. Sekarang dia telah berkultivasi ke alam dewa dan mengembangkan teknik-teknik penciptaan, dia bahkan dapat menyembunyikan bau tubuhnya sendiri. Agak mustahil untuk menjatuhkannya sekarang. Keduanya bertingkah seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan mereka ketika mereka terus mendaki gunung. Seolah-olah kematian para murid bintang dewa tidak ada hubungannya dengan mereka. Beberapa Daois buru-buru terbang turun dari langit untuk meminjam beberapa anjing ilahi, penguasa dewa, dan tikus ilahi dari kerajaan para dewa di bawah yurisdiksi mereka. Mereka juga mengundang beberapa polisi dan mencari di sekitar. Qin Mu dan Dao Master Lin Xuan mengobrol 1 menit dan menjadi sunyi di saat berikutnya ketika mereka berjalan menaiki gunung dengan langkah santai. Daois Ka, Kilin Naga, dan Kilin Air mengikuti mereka. Beberapa Taois menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi setelah beberapa pertanyaan. Akankah Lan Yutian baik-baik saja? Tanya Dao Master Lin Xuan. Bukan masalah besar. Meskipun itu yang dikatakan Qin Mu, kepalanya hampir meledak. Saudara Yu tidak memiliki ingatan tentang masa lalu, jadi dia seperti selembar kertas kosong sekarang. Lukisan yang paling indah bisa dilukis, tetapi coret-coret juga bisa mengacaukan segalanya. Saya sangat khawatir dia akan mengambil kebiasaan buruk mencuri. Bisakah mencuri menyebabkan keributan yang begitu besar? Tanya Dao Master Lin Xuan sambil tersenyum. Aturan kakek Wezi adalah bahwa pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Qin Mu berkata dengan serius, selama dia bergerak, dia harus mencuri barang terbaik. Setelah mencuri dari kita semua, dia menyadari tidak ada yang berharga pada tubuh Lan Yutian, dan dengan demikian dia membawanya pergi. Saya tidak khawatir tentang keselamatan saudara Yu, saya hanya khawatir bahwa dia akan rusak oleh contoh-contoh buruk. Dewa pencuri seharusnya membawa Lan Yutian melarikan diri dari langit-langit bening. Apakah aku benar? Melarikan diri? Mustahil. Kakek Wezi adalah orang yang suka kebisingan dan kegembiraan. Dia pasti masih di istana Dao sekarang dan telah mengubah penampilannya, mengikuti para Taois itu untuk mencari jejak para pencuri. Keduanya akhirnya datang ke istana Dao, yang berada di puncak gunung. Seolah-olah istana Dao menghadapi musuh yang berbahaya, karena banyak Taois masuk dan keluar. Mereka mengeksekusi semua jenis harta, seperti cermin untuk bersinar di mana-mana, saat mereka mencari jejak Taois tua yang mencuri. Seorang Taois muda bergegas keluar dari istana dan tertegun ketika dia bertemu Qin Mu dan Dao Master Lin Xuan. Dia menurunkan suaranya dan bertanya, mengapa kalian naik gunung? Saya baru saja mengatakan kepada ketua sekte bahwa Anda telah datang untuk mengunjungi, tetapi istana Dao telah dirampok, jadi ketua sekte tidak punya waktu untuk bertemu kalian. Daois itu tidak lain adalah Yu Chen. Qin Mu sedikit tercengang, dan dia berkata dengan keras, tubuh Tuan Eternal Peace Overlord dan Peace Eternal Dao Sekte Dao Master Lin Xuan ada di sini untuk memberi penghormatan kepada Clear Sky Sekte Master dan para utusan surga surgawi. KLTR Sky Sekte Master, Anda hanyalah cabang dari Dao Sekte, jadi mengapa Anda tidak keluar untuk menyambut kami? Suaranya nyaring saat melonjak dari dasar gunung untuk meledak di udara langit-langit jernih. Suaranya menyebar ke seluruh Clear Istana Sky Dao dan 24 aula. Para Taois yang mencari Taois tua yang pencuri tidak bisa berhenti ketika mereka mendengar suara ini, dan mereka semua melihat ke atas. Suasana menjadi sangat berat dalam sepersekian detik. Ekspresi Daois Yu Chen sedikit berubah. Dao Master Lin Xuan menatap hatinya, dan dia tidak terpengaruh. Dia sudah mengharapkan Qin Mu untuk bertindak seperti ini, jadi dia berkata dengan santai, Sekte Master Qin adalah badan penguasa perdamaian abadi yang tak tertandingi untuk selamanya. Sekarang setelah Anda menyebutkan nama Anda, mungkin akan ada banyak orang di istana Dao yang ingin membunuh Anda.
Qin Mu tersenyum dan berkata, ada banyak orang yang ingin membunuh saya di dunia, namun saya masih hidup. Meskipun saya memiliki gelar Overlord Body, saya masih berjuang untuk mendapatkan gelar ini, itu bukan hanya pujian. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, Anda harus khawatir tentang diri Anda sendiri. Dengan memanggil Clear Sky Sekte cabang dari Dao Sekte, apakah Clear Sky Heaven masih meninggalkanmu? Dao Master Lin Xuan melambaikan kocokan ekor kuda dan tertawa. Taoist Yu Chen mengerutkan kening, dan dia berteriak pelan, tidak ada yang tahu tempatmu. Saya melihat bahwa kita berasal dari sekte yang sama, itulah sebabnya saya membiarkan Anda naik gunung. Kalian bisa datang dengan diam-diam, dan ketua sekte akan bertemu denganmu dengan tenang, memberimu beberapa manfaat dan membiarkanmu turun. Sekarang, setelah Anda menyebutkan nama Anda, apakah para utusan surga akan tetap mentolerir Anda? Saat dia mengatakan itu, sebuah suara tua datang dari Istana Dao. Yu Chenzi, undang teman kecil dari Eternal Peace Dao Sekte dan Overlord Body Qin. Taoist Yu Chen tidak berdaya, dan dia hanya bisa tunduk pada pengakuan. Ikuti aku. Kalian dalam masalah, sulit untuk mengatakan jika kamu bahkan bisa hidup-hidup. Qin Mu berkata sambil tersenyum, kakak senior Yu Chen, kami juga bukan kerabat miskin yang datang mencari uang. Siapa yang peduli dengan utusan surga celestial? Bukankah Pangeran Qiuming dari surga juga terbunuh olehku? Kakak senior memiliki pengetahuan yang sangat tinggi dan cakrawala yang luas ketika Anda berada di Dir County, jadi mengapa Anda menjadi begitu tak tertahankan ketika Anda kembali ke Dao Sekte? Taoist Yu Chen mengerutkan kening dan membawa mereka ke Istana Dao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak tahu besarnya langit dan bumi. Keduanya tersenyum tipis dan berjalan ke Istana Dao di bawah tatapan semua orang. Di Istana Dao, aula istana sangat luas, memiliki radius 300 yard. Namun, yang aneh adalah tidak ada atap di atasnya. Istana Dao ini memiliki atap terbuka, dan ada sinar matahari yang menyinari. Qin Mu melihat dengan detail dan melihat bahwa karena tidak ada atap, cahaya dari matahari, bulan, dan bintang-bintang bisa bersinar. Lebih jauh, ruang di sini sepertinya agak aneh. Begitu matahari berlalu, sinar bulan akan bersinar di sini, selamanya menerangi Istana Dao. Bintang-bintangnya cerah dan penuh warna, menjadikannya pemandangan yang sangat indah. Pada saat ini, di aula utama Istana Dao, sudah ada puluhan Taoist tua duduk di atas sajadah dan melayang di udara. Mereka memiliki semua jenis ki keberuntungan yang masih ada di sekitar mereka. Para Taoist tua itu tampak tua, dan tidak diketahui berapa lama mereka hidup. Alisnya yang panjang dan rambutnya yang panjang seputih salju, dan mereka duduk di sana tanpa bergerak. Mereka membuka mata buram mereka dan memiliki ekspresi yang tenang. Meskipun mata mereka buram, cahaya menakutkan akan muncul dari mata mereka dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa kultivasi mereka sangat dalam. Ada juga beberapa Taoist yang terlihat jauh lebih muda, tetapi itu hanya dibandingkan dengan Taoist lama. Taoist ini tidak muda, dan mereka semua memiliki rambut putih. Bahkan pakaian mereka menjadi putih karena terlalu banyak mencuci. Beberapa telah robek jubah Dao, dan beberapa sepatu mereka sudah sobek, mengungkapkan beberapa jari kaki. Qin Mu melihat sekeliling, dan dia memperhatikan beberapa orang yang mengenakan pakaian segar. Salah satunya adalah seorang pria paruh-baya yang mengenakan mahkota Dao berwarna kuning dengan tali ungu disegel di sekeliling tubuhnya. Ada kocokan ekor kuda di tangannya dan pedang di pinggangnya. Dia harus menjadi Master Sekte Clear Sky Heaven. Yang lain harus menjadi tamu dari surga celestial, dan mereka semua masih sangat muda. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda yang memiliki fitur wajah yang halus, dan mereka melihat dengan penasaran pada Qin Mu dan Dao Master Lin Xuan yang sedang berjalan. Yang aneh adalah bahwa Clear Sky Heaven Master tidak duduk di posisi tertinggi. Dia duduk satu tingkat di bawah mereka, yang menunjukkan bahwa posisinya sedikit lebih rendah daripada para pemuda itu. Para pemuda itu juga tidak duduk di posisi tertinggi. Di posisi tertinggi adalah patung Dewa Leluhur Dao. Seharusnya patung kayu yang sudah ada sejak dahulu kala. Patung itu tingginya sekitar 30 meter, dan itu adalah seorang Taoist yang ceroboh yang memiliki kocokan ekor kuda di punggungnya. Ada kompas aneh di tangannya saat ia membungkuk dengan kompas yang terbentang ke depan. Tatapan Daoist yang ceroboh itu berada di kompas. Patung kayu itu sangat benar untuk kehidupan dan sangat jelas. Itu memang dia. Qin Mu mengungkapkan senyum. Taoist yang ceroboh ini adalah Taoist yang ia temui di pertemuan kolam giok. Seseorang yang telah menghadiri pertemuan dengan Buddha Brahma Muda. Sekte Dao dari batas bawah didirikan oleh murid-murid yang diasingkan dari Sekte Dao. Mereka pernah membantu pendiri kaisar selama era pendiri kaisar dan melakukan hal-hal yang memberontak, sehingga mereka sebenarnya bersalah. Posisi Clear Sky Heaven Master sangat tinggi, dan dia memandang Lin Xuan dan Daoist Jia dari atas. Dia menjelaskan asal-usul Dao Sekte Eternal Peace dan berkata dengan langkah yang mantap, di sisi lain, Clear Sky Heaven saya juga disebut Clear Sky Sek.
Itu didirikan oleh para murid yang diajar secara pribadi oleh Dao Master ketika mereka datang untuk tinggal di sini. Saat itu, setelah pemberontakan Kaisar Pendiri, langit-langit bening bersembunyi di langit alam primordial dan menyegel langit perdamaian abadi atas perintah. Dengan aturan langit celestial, Dao Sekte Eternal Peace harus diberantas, tapi akulah yang memohon surga sel untuk menyelamatkan kalian. Teman kecil Lin, Anda baru saja mengatakan bahwa Clear Sky Heaven saya adalah cabang dari Dao Sekte Anda, sekarang apakah Anda tahu keseluruhan cerita? Salah satu Taois tua di sampingnya mencibir dan berkata, teman kecil Lin, tidakkah Anda akan memberi hormat kepada Sekte Master? Dao Master Lin Xuan membungkuk dan menyapa Clear Sky. Sekte Master, kakak senior. Semua Taois mengerutkan kening, dan mereka berteriak, benar-benar memalukan. Kenapa kamu tidak berlutut? Lin Xuan menyapa, dan sapaannya adalah salam untuk orang lain dengan senioritas yang sama. Menurut aturan, itu harus menjadi salam dari junior ke senior, berlutut 3 kali dan koutou 9 kali. Qin Mou berkata sambil tersenyum, karena Anda berdua dari Dao Sekte, baginya untuk berlutut dan beribadah, dapatkah Anda menerima salam ketika Anda bahkan bukan leluhur Dao? Saya memiliki 3 harta yang diberikan oleh leluhur Dao. Kocokan ekor kuda, sepatu Dao, dan mahkota Dao yang mewakili Dao Ancestor, jadi tentu saja aku bisa berlutut dan menyembah teman kecil Lin. Clear Sky Sekte Master memiliki tatapan seputih salju saat dia memandang Qin Mou. Master kultus surgawi Eternal Peace, juga dikenal sebagai Overlord Badi Qin Mou. Teman kecil Lin adalah sekte yang sama, dan saya juga mengakuinya sebagai saudara junior, jadi dia tidak perlu berlutut. Tapi mengapa kamu tidak memberikan penghormatan kepadaku? Qin Mou terdiam, dan dia tertawa terbahak-bahak. Jangan katakan bagaimana kamu tidak bisa menerima ibadatku. Bahkan jika Dao Ancestor datang ke sini secara pribadi, dia juga tidak bisa menerima ibadatku. Jika aku menyembahmu, umurmu akan berkurang. Clear Sky Sekte Master melambaikan kocokan ekor kuda dan berkata dengan santai, perdamaian abadi, hanya sebuah negara kecil. Salah satu dari 24 kerajaan para dewa di bawah langit-langit cerahku tidak lebih kecil dari kerajaan perdamaian abadi. Anda hanyalah penguasa sekte-sekte kecil di negara kecil, saya dapat mengambil ibadat Anda. Dia tersenyum tipis dan berkata, di belakang saya adalah utusan surga celestial. Mereka mewakili surga celestial dan melambangkan otoritas kaisar surgawi, mereka juga dapat mengambil ibadatmu. Tuan Tubuh Qin, Anda bisa berlutut dan menyembah sekarang. Beberapa pemuda dari surga langit duduk di atas tahta mereka dan memandang Qin Mou dengan penuh minat. Qin Mou tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Karena sekte guru menginginkan saya untuk menyembah, saya harus menyembah Dao Ancestor terlebih dahulu. Bocah-bocah kecil surgawi, mundurlah, jangan halangi Dao Ancestor. Clear Sky Sekte Master mengerutkan kening dan meninggalkan tahtanya. Beberapa anak muda dari surga itu juga mengeluarkan tawa lembut dan meninggalkan tempat duduk mereka. Qin Mou berjalan maju dan mengangkat kepalanya untuk melihat patung kayu Taois yang ceroboh. Dia berkata sambil tersenyum, Old Taois, Mu telah datang untuk mengunjungi kamu. Murid-muridmu telah memintaku untuk menyembahmu. Aku akan berlutut sekarang. Saat dia mengangkat sudut bajunya, patung kayu Dao Ancestor tiba-tiba meledak berkeping-keping dengan ledakan keras. Semua Taois tua di istana Dao melompat kaget. Setelah melihat patung kayu Dao leluhur terbelah, api Dao tiba-tiba meledak dan membakar patung itu menjadi abu. Qin Mou tertawa keras dan tidak berlutut. Dia berbalik untuk menghadap Clear Sky Sekte Master dan berkata dengan keras, Old Taois, murid-muridmu ingin aku menyembah mahkota Dao, sepatu Dao, dan kocokan ekor kuda, untuk menyembah 3 harta ini berarti aku memuja kamu. Kalau begitu, inilah ibadah saya. Saat dia mencoba berlutut, mahkota Dao di kepala Clear Sky Sekte Master tiba-tiba meledak dengan letupan. Kocokan ekor kuda di tangannya tiba-tiba terbakar, dan sepatu Dao di kakinya langsung berubah menjadi abu. Qin Mou menegakkan punggungnya dan melihat Clear Sky Sekte Master yang tak berdaya. Dia berkata dengan senyum yang belum tersenyum, Sekte Master, sekarang kamu tahu kamu tidak bisa menerima ibadatku. Bahkan Dao Ancestor tidak bisa menerima ibadatku. Ambil kembali otoritas Anda yang menakjubkan. Rambut Clear Sky Sekte Master berantakan, dan dia membuang kocokan ekor kuda yang telah berubah menjadi abu. Dia berdiri di sana tanpa alas kaki, tidak tahu harus berbuat apa. Para penganut Taoisme lama lainnya tercengang, dan mereka juga bingung. Apakah tubuh tuan yang kuat? Bahkan Dao Ancestor tidak berani mengambil ibadatnya? Beberapa utusan dari surga langit juga mengerutkan kening. Mereka telah mendengar tentang tubuh penguasa ketika orang lain bergosip bahwa di sebuah tempat kecil bernama Eternal Peace of the Lower Bound, ada Eternal Peace Overlord Body yang dikatakan tidak tertandingi sepanjang zaman. Ketika para dewa di surga celestial membicarakan hal ini, mereka semua tertawa dan mengatakan bagaimana seseorang dari tempat yang kecil membual sampai ke surga celestial. Kebanyakan dari mereka hanya memperlakukannya sebagai obrolan ringan dan tidak ada yang pernah membahasnya dengan serius.
Ketika mereka mendengar Qin Mu menyebut dirinya tubuh penguasa sekarang, mereka hampir tertawa. Namun reaksi Dao Ancestor benar-benar di luar harapan mereka. Dao Ancestor lebih suka menghancurkan patungnya dan tidak mengambil pemujaan Qin Mu. Itu tampak seperti tubuh tuan ini tidak sesederhana apa yang dipikirkan para dewa langit surgawi. Tiba-tiba, salah satu pemuda termuda di antara para utusan bertepuk tangan dan tertawa keras. Suara tepuk tangan membangunkan semua orang dari kebingungan mereka. Taois muda itu berkata sambil tersenyum, "Fantastis, sangat fantastis. Tubuh penguasa perdamaian abadi sebenarnya berani untuk menghancurkan patung dewa Dao leluhur dan bahkan menghancurkan 3 harta sekte di depan sekte master, seperti yang diharapkan dari tubuh tuan." Semua orang menyadari dan seorang Taois tua mengangkat jarinya untuk menunjuk Qin Mu. Dia berteriak, "Kamu bajingan, kamu menghancurkan patung Dao langit leluhur surga langit kita dan bahkan menggunakan beberapa teknik gelap untuk menghancurkan 3 harta Dao sekte kita. Sekte Dao kami dan Anda tidak bisa hidup bersama." Para Taois lainnya hendak mencaci ketika Clear Sky Sekte Master berteriak dengan keras, "Diam!" Keheningan kembali menyelimuti istana Dao. Clear Sky Sekte Master tampak celaka dan selain syok di hatinya, itu masih syok. Dia sama sekali tidak marah. Itu karena dia tidak berani. Dia telah berpikir jauh lebih maju daripada Taois lainnya. Meskipun budidaya Qin Mu tidak lemah dan dianggap sebagai praktisi terkemuka di bawah ranah dewa, dia tidak bisa menghancurkan patung dewa Dao Ancestor. Dia juga tidak bisa menghancurkan 3 harta karun. Salut, Clear Sky Sekte Master tiba-tiba berkata. Banyak Taois di istana Dao tertegun. Namun, karena Sekte Master telah memberikan perintah sehingga mereka tidak bisa menentangnya. Mereka hanya bisa bangun dan membentuk 2 garis untuk tunduk pada Qin Mu. Qin Mu melirik utusan-utusan dari surga dan pemuda termuda yang berbicara sebelumnya mengerutkan kening. Dia membisikkan sesuatu kepada pemuda lain di sampingnya dan Qin Mu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sepertinya yang termuda adalah pemimpin mereka. Qin Mu melihat dan dia melambaikan tangannya. "Silakan bangkit. Di mana tempat duduk saya?" Clear Sky Sekte Master ragu-ragu sejenak dan memerintahkan seseorang untuk mengambil tempat duduk. Dia menempatkan kursi di depan patung dewa yang terbakar dan posisinya bahkan lebih tinggi daripada utusan dari surga celestial. Qin Mu duduk dan melihat sekelilingnya sambil tersenyum. Dao Master Lin Xuan adalah seorang teman Dao dengan senioritas yang sama dengan saya, dia perlu memiliki kursi juga. Clear Sky Sekte Master mengerutkan kening dan memerintahkan seseorang untuk mengambil kursi lain. Dao Master Lin Xuan duduk di samping Qin Mu dan Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Semua orang, silakan duduk." Clear Sky Sekte Master membungkuk dan mengucapkan terima kasih sebelum memimpin sekelompok Taois untuk duduk masing-masing. Qin Mu menghela napas lega dan berpikir untuk dirinya sendiri. Sepertinya Dao Ancestor masih hidup dan belum mati. Aku hanya tidak tahu apakah dia ada di tangan surgawi angkasa ekstrateritorial atau apakah dia ada di tangan dewa kuno yang sudah mati. Saya benar-benar tidak bisa mengerti Taois tua ini. Dia tidak tahu apakah Dao leluhur masih akan melihat kembali persahabatan di masa lalu. Qin Mu memandang beberapa utusan itu dan dia tersenyum. "Dao teman-teman dari surga langit ekstrateritorial, silakan duduk." Para pemuda itu mengerutkan kening dan Taois termuda berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu khawatir, mari kita duduk dulu. Di depan saya, dia tidak bisa berbuat banyak." Saat mereka duduk, beberapa Taois itu berlari cepat ke sini terburu-buru dengan ekspresi bingung. Bahkan sebelum dia sampai di sini, mereka berteriak keras, "Berita buruk! Para murid Dewa Bintang semuanya mati di Dao Sanctuary." Apa? Keributan meledak di istana Dao. Para penganut Taoisme lama yang baru saja duduk bangkit lagi dan mereka memperlihatkan ekspresi takjub. Beberapa utusan surga sel juga marah dan takjub. Mereka membanting meja dan berteriak dengan marah. Clear Sky Sekte Master bangkit dan mencengkeram tinjunya. Vena muncul di dahinya dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Taois muda itu dari surga-surga terus duduk di atas tahta dan bertanya dengan dingin, "Fu Yuntian, apa yang terjadi? Para murid Dewa Bintang mati di Clear Sky Heaven, bagaimana Anda harus menangani?" Butir-butir keringat dingin bergulir di dahi Clear Sky Sekte Master dan dia membungkuk. "Utusan, harap tenang. Murid ini tidak jelas dengan kata-katanya, biarkan aku sampai di bagian bawah ini." Dengan suara serak, dia mengulurkan tangannya untuk meraih beberapa Taois itu dan bertanya dengan keras, "Para murid Dewa Bintang telah mati di Dao Sanctuary, apakah ini benar atau salah? Apakah semua orang mati? Adakah yang lolos? Apa yang dilakukan orang-orang di Dao Sanctuary? Bagaimana mereka membiarkan si pembunuh pergi ke sana? Di mana di sana?" Hatinya bingung dan terus mengoceh seperti rentetan tembakan. Dia membuat para Taois muda itu tidak mampu menjawabnya tepat waktu. Baru saat itu Clear Sky Sekte Master kembali sadar dan buru-buru menurunkannya. Dia melambat dan berkata dengan tenang, "Karena itu sudah terjadi, ceritakan dengan perlahan dan jelas."
Salah satu penganut Daois dengan tergesa-gesa menjelaskan, Sekte Master, beberapa paman senior datang ke Dao Sanctuary pada awalnya dan salah satunya adalah paman senior Tian Hong. Dia berjalan berkeliling di Dao Sanctuary dan memberitahu kami bahwa istana kambing hijau telah dirampok dan dibersihkan oleh pencuri. Mereka datang untuk memeriksa apakah pencuri telah menyusup ke Dao Sanctuary. Clear Sky Sekte Master mengangguk dan berkata, mereka dikirim oleh saya untuk memberitahu kalian, mereka adalah penatua Istana Dao. Istana Dao adalah tempat para tetua Clear Sky Heaven tinggal dan Dao Sanctuary adalah tempat untuk meneliti jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Dao Sanctuary sebagian besar dipenuhi dengan murid-murid muda yang memiliki pikiran gesit dan reaksi cepat. Clear Sky Sekte Master mengertakkan giginya dan berkata dengan dingin, memikat musuh dari wilayah mereka. Pencuri ini memancing kalian pergi sehingga dia bisa meletakkan tangan di atas utusan surga celestial. Apakah Anda menemukan pencuri itu? Belum. Ketika kami bergegas lebih awal, kami mendengar seseorang telah menyegel roh primordial Bibi Yu Xiao dan memasukkan pakaian dalam ke mulutnya. Dia dimakamkan dan jerami di kepalanya. Clear Sky Sekte Master akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan hampir meledak ketika Qin Mu batuk. Dia berkata dengan tenang dan acuh tak acuh, Sekte Master, langit-langit cerahmu memang telah dirampok. Bahkan barang-barang kami sudah dicuri. Namun, bukan pencuri yang telah membunuh para murid Dewa Bintang, itu adalah aku dan Taois Lin Xuan yang melakukannya. Ketika dia mengatakan itu, istana Dao gempar. Pikiran Clear Sky Sekte Master terpesona dan semua yang ada di depan matanya berubah menjadi hitam. Dia sedikit tersandung. Qin Mu duduk di atas tahta dan jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan kepala naga di atas tahta. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini sebagai tamu dan Dao Master Lin ada di sini untuk mengunjungi kerabatnya. Kita seharusnya tidak mengambil inisiatif sendiri untuk membunuh di rumah tuan rumah. Namun, para tamu tuan rumah mencoba merencanakan melawan perdamaian abadi dan memperbaiki semacam peta langit untuk menghancurkan perdamaian abadi. Karena mereka memusuhi kita, dalam hal itu, kita hanya bisa bergerak. Kami adalah orang-orang jujur yang tidak melakukan hal-hal yang buruk, karena kami telah membunuh anjing-anjing dari surga, kita tentu harus memberitahu guru sekte. Pikiran Clear Sky Sekte Master berantakan dan para Taois lainnya bingung. Mereka hanya menatapnya dengan ekspresi kosong dan menunggunya berbicara. Seorang Taois muda dari surga langit tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, Fu Yuntian, murid-murid para Dewa Bintang telah meninggal di Clear Sky Heaven. Anda tidak dapat menangani tanggung jawab atas kejahatan ini. Sekarang setelah Anda tahu si pembunuh ada di depan kami, apa yang Anda tunggu? Apakah Anda menunggu Clear Sky Heaven untuk dimusnahkan? Clear Sky Sekte Master mencengkeram tangannya dan berbalik untuk melihat Qin Mu. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, Dao leluhur belum mengatakan apa-apa, apakah Sekte Master akan menangani masalah Anda sendiri? Kenapa kamu tidak bertanya pada Dao Ancestor? Taois muda itu berbalik untuk melihat Qin Mu dan dia terkekeh. Patung Dewa Dao Ancestor dihancurkan olehmu, bagaimana dia bisa menghubungi Dao Ancestor? Overlord Badi Qin Mu, Anda pertama kali menghancurkan patung Dewa Dao leluhur sebelum menghancurkan 3 harta karunnya. Sekarang Anda juga telah membunuh para murid dari 360 bintang dewa dan mencoba untuk menyalahkan Clear Sky Heaven, menghancurkan filosofi Dao Ancestor. Kamu menyembunyikan motif yang tak terduga dan pantas mati. Qin Mu tertawa dan berkata dengan santai, Sekte Master masih harus memiliki metode lain untuk menghubungi Dao leluhur. Apakah aku benar? Apakah kamu tidak akan melakukannya? Clear Sky Sekte Master kehabisan akal dan dia mengertakkan gigi. Dia berbalik untuk pergi dan berkata dengan sungguh-sungguh, di mana saya bermeditasi memiliki lukisan Dao Ancestor, izinkan saya meminta pendapatnya. Adapun orang lain. Dia berhenti dan mengerutkan kening sebelum berkata dengan suara rendah, jaga mereka, jangan biarkan mereka mengambil setengah langkah dari Clear Sky Heaven. Seorang Taois tua bertanya dengan lembut, bagaimana dengan utusan surga celestial? Termasuk utusan surga surgawi, Clear Sky Sekte Master bergegas pergi. Qin Mu berdiri dan menguap. Dia berjalan menuruni tangga dan berjalan keluar dari istana. Dia berkata sambil tersenyum, meminjam kekuatan dari angin yang baik, mengirimku ke langit yang cerah. Clear Sky Heaven benar-benar tempat yang baik, bisakah saya mencapai surga dalam satu ikatan? Taois muda dari surga langit juga berdiri dan mengikuti di belakangnya. Dia berkata sambil tersenyum, Anda dapat mencapai surga dalam satu ikatan, atau Anda juga dapat kehilangan pijakan Anda dan jatuh ke lubang neraka. Dao Master Lin Xuan melirik Daoiska dan keduanya berjalan keluar dari istana Dao. Sikapmu luar biasa, bagaimana aku memanggilmu? Qin Mu berjalan keluar dari istana Dao dan dia bertanya pada Taois muda itu. Dao Sekte Surga Langit, murid langsung Dao leluhur, Xiao Chunfeng. Daois muda itu berkata dengan acuh tak acuh, meskipun saya adalah murid Dao Ancestor, saya belum pernah bertemu Dao Ancestor sebelumnya.
Alasan mengapa saya memasuki Dao Sekte hanya untuk gelar kehormatan untuk mempelajari mantra dan seni ilahi dari Dao Sekte saja. Dengan posisi keluarga saya, menjadi murid Dao Ancestor adalah suatu kehormatan bagi Dao Ancestor. Hati Qin Mu bergerak dan dia bertanya, bisakah saudara menjadi putra dewa kuno? Taois muda itu tercengang dan dia memuji. Reputasi Tuan Tubuh Qin tidak pantas. Saya adalah putra Dewi Bulan hebat. Tidak heran nama keluargamu adalah Xiao, kamu mengikuti nama ibumu. Qin Mu berkata sambil tersenyum, Great Moon Saffron adalah dewa kuno bulan, dewa yang setara dengan Great Sun Saffron. Namun, melihat seberapa muda Anda, Great Moon Saffron harus berhubungan dengan seseorang untuk melahirkan Anda. Sudut-sudut mata Xiao Chunfeng berkedut. Qin Mu penuh senyum. Ketika saya membunuh murid Dewa Bintang sebelumnya dengan Dao Master Lin, saya tidak melihat murid dari keempat dewa, bolehkah saya bertanya di mana mereka? Kami ada di sini. Di belakangnya, beberapa pria dan wanita surgawi berkata dengan dingin. Qin Mu berbalik dan berkata, siapa di antara kamu yang adalah murid Dewa Selatan? Seorang gadis muda berbaju merah berkata, aku. Qin Mu memeriksa wanita muda ini dengan hati-hati dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata sambil tersenyum, Dewa Selatan dan aku berteman, aku tidak akan membunuhmu. Saudara senior dari langit surgawi, tubuh Tuan ada di sini, siapa yang akan mati? Banyak Taois tua dicurahkan keluar dari istana Dao dan berdiri di sekitar. Mereka mengerutkan kening ketika mereka mendengar percakapan. Clear Sky Sekte Master sedang mencari pendapat Dao Ancestor dan sekarang Qin Mu, Xiao Chunfeng, dan yang lainnya siap untuk saling membunuh. Haruskah kita berhenti? Para penganut Taoisme lainnya juga cemas. Clear Sky Sekte Master tidak ada di sini sehingga mereka benar-benar kehabisan ide. Tiba-tiba, Yu Chenzi berkata dengan lembut, tubuh Tuan Damai Abadi dan surga surgawi Xiao Chunfeng sebenarnya mempertimbangkan atas nama kehidupan mereka sendiri. Mereka mengambil jendela kecil kesempatan ini ketika Sekte Guru mencari pendapat Dao leluhur untuk mengeluarkan kesimpulan, membuatnya terlambat untuk mengubah apapun. Beberapa Taois tua buru-buru menatapnya dan bertanya, apa maksudmu? Yu Chenzi berkata, Paman Senior, coba pikirkan ini, jika Overlord Badi Qin menghapus semua utusan, apa yang harus dilakukan langit-langit jernih kita? Bunuh bajingan itu dan kirim kepalanya ke surga celestial, kata seorang Taois yang pemarah. Yu Chenzi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kematian para utusan dan 3 hingga 400 murid dewa-dewa kuno di langit-langit yang jernih, menurutmu seberapa serius kejahatan itu? Cukuplah agar langit-langit jernih kita dihapus dari keberadaan. Ketika waktu itu tiba, tindakan terbaik kita akan bekerja bersama dengan kerajaan perdamaian abadi dan memberontak. Semua orang menyadari. Motif Xiao Chunfeng juga mirip. Dengan membunuh Overlord Badi Qin, Dao Ancestor tidak punya pilihan. Ini akan mengikat Dao Sekte dan Clear Sky Heaven dengan kuat dan memungkinkan kita untuk tidak memiliki kesempatan untuk memberontak. Itu karena jika Dao leluhur memilih Overlord Badi Qin, dia pasti akan membunuh Xiao Chunfeng dan sisanya sebagai pengorbanan. Yu Chenzi berkata, apa yang dilakukan tidak dapat diurungkan. Keduanya ingin membuat kesimpulan sebelum Dao Ancestor membuat keputusan sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tuan Tubuh Qin mengirim Sekte Guru pergi untuk meminta Dao leluhur mengambil kesempatan ini ketika dia tidak ada untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kakak senior Xiao Chunfeng juga memiliki motif yang sama. Beginilah cara orang pintar bertindak, mereka tidak ingin menyerahkan hidup dan masa depan mereka di tangan orang lain. Semua orang memiliki rasa hormat yang sepenuhnya baru untuknya dan seorang Taois tua bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yu Chenzi bergumam dan berkata dengan tegas, menghentikan mereka berarti kita memilih Dao leluhur jadi apapun yang kita lakukan, itu akan salah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersiap-siap untuk membersihkan kekacauan. Semua orang mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Jika badan penguasa perdamaian abadi menang dan membunuh utusan surgawi, kita harus siap untuk menyingkirkan mayat dan bukti, memindahkan kesalahan ke bumi pertiwi dan membersihkan semua hubungan yang dimiliki langit-langit jernih kita dengan mereka. Ketika langit surgawi datang menyelidiki, mereka akan dituntun ke bumi pertiwi dan hukuman kita akan dikurangi menjadi yang paling ringan. Kami kemudian dapat merencanakan bersama dengan Eternal Peace dan perlahan-lahan berkembang, menunggu waktu untuk menyerang. Yu Chenzi dengan cepat berkata, jika para utusan membunuh Overlord Badi Qin, kita harus menyiapkan semua jenis harta untuk menyuap para utusan, meminta mereka untuk memohon atas nama kita dan mengurangi hukuman. Kami hanya perlu melakukan 2 poin ini dengan baik. Tidak peduli siapa yang kalah atau apa yang dipilih leluhur Dao, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Baik, semua orang memuji dan mereka bergegas pergi untuk membuat persiapan. Di depan istana Dao, Qin Mu, Lin Xuan, dan Xiao Chunfeng memuji dalam hati mereka ketika mereka melihat para Taois tua itu mengabaikan mereka dan malah bergegas pergi.
Ada orang pintar di Clear Sky Sect yang telah berhasil melihat situasi dengan jelas. Yu Chenzi telah menebak apa yang mereka pikirkan secara akurat. Mereka tidak ingin menyerahkan hidup mereka dan mengambil manfaat dari pilihan Dao Ancestor, sehingga mereka akan menyingkirkan lawan mereka terlebih dahulu dan memaksa Dao Ancestor untuk bersandar pada pilihan mereka. Ini benar-benar situasi yang dapat berubah di langit. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat angin menyapu dan awan bergelombang di langit yang menutupi matahari dan bulan buatan manusia, memungkinkan berbagai jenis galaksi dan rasi bintang buatan manusia muncul. Itu memukau abnormal dan dia berseru kagum. Seni ilahi aljabar Dao Sekte luar biasa, itu mampu mengembangkan semua Dao di dunia ini. Xiao Chunfeng juga melihat ke langit dan memuji, cakrawala tuan tubuh Qin benar-benar luar biasa. Alasan mengapa langit melihat Dao Sekte penting adalah karena pencapaian Dao Sekte dalam aljabar tak tertandingi di seluruh dunia ini, mereka adalah yang terbaik sepanjang zaman. Pasukan Dewa Surga Celestial, termasuk 10 penjaga surga Celestial memiliki senjata dan formasi yang dirancang oleh Dao Sekte. Itulah sebabnya jika saya ingin berjuang untuk dunia melawan surga Celestial, saya harus menerima dukungan dari Dao Sekte, kata Qin Mu. Tiba-tiba, seorang pemuda di belakangnya meraung dan bangkit ke langit. Dia melompat ke udara dan berteriak, yang dengan nama keluarga Qin, tunjukkan padaku apa yang disebut tubuh Tuan. Pemuda itu berdiri di udara dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Roh primordialnya muncul di belakangnya dengan kura-kura dan ular melilit satu sama lain. Kura-kura memiliki kepala naga dan ular itu memiliki 1000 pasang sayap di punggungnya sementara rahangnya terbuka lebar. Itu adalah kura-kura hitam. Ketika roh kura-kura hitam primordial muncul, sebuah sungai besar langsung muncul di langit dan muncul di bawah kaki kura-kura hitam. Sungai panjang itu mengeluarkan suara tabrakan yang keras saat ia melonjak dan menendang udara. Qin Mu memandang Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum, Dao Master Lin, murid Dewa Utara Xuan Wu, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Lin Xuan bahkan tidak melihat murid Dewa Utara dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Qin, struktur otak Anda berbeda dari yang lain, Anda selalu memiliki pemikiran yang aneh dan luar biasa namun Anda tidak pernah melakukannya secara pribadi, Anda hanya menyerahkannya ke kita. Anda juga selalu sering berkeliaran dan tidak akan kembali selama 1 hingga 2 tahun. Setelah kembali ke Eternal Peace kali ini, Anda juga sibuk sehingga Anda mungkin belum memahami sejauh mana perkembangan kami di jalur, keterampilan, dan seni ilahi dalam Eternal Peace Dao Sect, apakah saya benar? Qin Mu sedikit terkejut. Dao Master Lin Xuan maju selangkah dan perlahan naik ke langit selangkah demi selangkah. Dia berjalan menuju murid Dewa Utara Xuan Wu sambil tersenyum. Di udara, murid Dewa Xuan Wu Utara mengeksekusi sungai besar dengan roh purba dan ada juga 5 awan besar yang naik dari sungai panjang. Dengan 5 lapisan awan dan 5 lapisan petir, angin, awan, petir dan sungai seperti naga itu menghantam Lin Xuan dengan momentum besar. Dewa Utara adalah salah satu dari 4 dewa, seorang raja dewa dari masa lalu, yang secara alami lahir dari Dao besar. Bahkan Di Yue mencari ilmu di bawah mereka. Dan murid Dewa Utara ini juga memiliki kultivasi yang tak tertandingi. Dia berdiri di atas kepala ular terbang yang terbang dalam bentuk spiral, muncul dan menghilang tanpa diduga. Dia mengeksekusi divine art-nya di atas kepala ular terbang sementara kura-kura hitam di bawah mengeluarkan raungan naga. Dengan cakar dan giginya yang tajam, langit redup saat merobek langit, dan langit berubah cerah lagi saat diterangi oleh kilat. Garis keturunan Dewa Utara dikenal karena budidaya yang padat dan pertahanan yang mengejutkan. Orang ini tidak bisa diremehkan. Apa yang telah saya ubah pertama adalah 14 tulisan dari Dao Sword. Meskipun aku hanya menyempurnakan 7 tulisan pertama dari Dao Sword, itu jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh negara Udik di surga Celestial. Dao Master Lin Xuan melolong panjang dan mengeluarkan pedangnya untuk menghadapi Dewa Utara. Kata-kata dan tindakannya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Kultus Master Qin, lihat pedang sejati saya dan tahu apa yang Anda lewatkan selama bertahun-tahun ini. Penulisan pertama Dao Sword, Adot Trading gerakan luas, Yin dan yang datang dan pergi dalam 2 mode. Di langit, diagram taiji hitam dan putih yang lebarnya 300 meter muncul. Yin dan yang berubah di dalam menjadi sangat baik dan struktur internal benar-benar berbeda dari pedang Dao sebelumnya. Di masa lalu, penulisan pertama Dao Sword dikenal karena agung dan beragam. Sekarang, pedang Dao-nya sangat besar dan sangat kecil sehingga transformasi dalam aljabar sudah rumit di luar pengukuran. Ini adalah hasil dari Lin Xuan yang meneliti Canon Computation dari Supreme Molecule secara khusus. Ketika Qin Mu sedang memahami api surgawi, dia memahami Canon Computation dari Supreme Molecule untuk menggunakannya untuk membangun struktur sangat kecil di dalam api surgawi. Di langit, momentum seni ilahi dari murid Dewa Utara sangat besar dan tak tertandingi. Namun, itu ditembus oleh pedang Lin Xuan di saat berikutnya. Seluruh Clear Sky Sekte sedang mencari Taois tua yang pencuri dan mereka kagum dengan pedang ini. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke udara dengan tatapan terpesona.
Clear Sky Heaven adalah cabang dari Dao Sekte dan mereka juga membudidayakan Dao Sword. Namun, Dao Pedang Lin Xuan memiliki perbedaan menit dari mereka. Dari grand ke sangat kecil, menggunakan aljabar yang berbeda dan detail yang berbeda untuk merekonstruksi grand, menjadikannya lebih sempurna dan membuat Dao Sword tidak memiliki cacat lagi. Pedang Dao Lin Xuan berubah sekali lagi, mengikat 5 Ki dan 3 Ion, bangkit di tempat, Cloud Chariots Crossing. Ketika gerakan ini dilepaskan, semua pengikut Tao di gunung dan di bawah gunung tidak bisa menahan kegembiraan. Mereka semakin terpesona. Tulisan kedua Dao Sword adalah ternari dan kuinari, menggunakan aljabar untuk membangun matahari, bulan, dan 7 bintang. Ini melibatkan jalannya matahari, bulan dan 5 elemen. Namun ketika Lin Xuan melakukan langkah ini, meskipun langkahnya sama, struktur internalnya sama sekali berbeda. Ada detail tak terbatas yang ditambahkan dan jika seseorang terus-menerus mendekonstruksi bagian dalam skill pedang, mereka akan mendekonstruksi elemen matahari, bulan dan 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya darah muncul di langit. Murid Dewa Utara sudah terluka. 5 penutup awan berwarna-berwarna, suara surgawi bergetar di 3 surga. Tulisan ketiga dari Dao Sword sudah keluar dan ketika Dao Master Lin Xuan mengeksekusi gerakan ini, suara Dao yang indah mengalir keluar dan kepala murid Dewa Utara meninggalkan lehernya. Roh primordialnya dengan cepat melarikan diri. Pedang Dao Master Lin Xuan menebas roh primordialnya. Di belakang Qin Mu, para murid Dewa Timur, Dewa Selatan, dan Dewa Barat segera menerkam dan langsung menuju Lin Xuan yang ada di langit, mencoba untuk memblokirnya. Keterampilan pedang Lin Xuan beredar dan pedangnya berubah lagi. Setiap manifestasi alam muncul di langit dan sorak-sorai dari Taois dapat terdengar di seluruh gunung. Mengubah siklus surgawi secara diam-diam, menemui setiap manifestasi pergeseran alam. Penampakan Kunlun Mountain muncul di udara dan Dao Master Lin Xuan berdiri di gunung. Pedang bergetar di tangannya dan pedangnya bergerak seperti gua batu giok yang menyerap setiap manifestasi alam ke dalamnya. Bahkan para murid Dewa Timur, Dewa Selatan, dan Dewa Barat tersedot ke gua batu giok. Dengan raungan dan pekikan dari naga, harimau, dan burung phoenix, mereka bertiga keluar dari lubang dan tubuh mereka berlumuran darah segar. Yang menyambut mereka adalah tulisan ke-6 Dao Sword, 7 teratai emas yang tampak tidak biasa, kesenangan dinasti Qing yang murah hati. Mereka bertiga membela pada saat yang sama dan Dao Master Lin Xuan bergerak bersama dengan pedangnya sambil membaca. Melayang dan tunawisma sendirian, kegelisahan kosong, bukannya mengalami permuliaan. Ini adalah tulisan ke-7 Dao Sword. Setelah mengeksekusi penulisan ke-7 Dao Sword, ketiga murid itu diliputi cedera bekerja bersama untuk memblokir langkah ini. Tiba-tiba, cahaya pedang menarik kembali dan Dao Master Lin Xuan turun seperti cahaya pedang. Dia baru saja mengembangkan kanon komputasi dari molekul tertinggi ke tulisan ke-7 Dao Sword. Setelah penulisan ke-7, itu akan menjadi pedang Dao biasa yang tidak bisa diblokir oleh 3 ahli hebat. Dan pada saat yang sama, Qin Mu dan Xiao Chunfeng melonjak ke langit pada saat yang sama. Keduanya bentrok di udara dan Xiao Chunfeng memblokir serangan Qin Mu hanya untuk melihat Qin Mu melepas daun willow emas di jantung alisnya. Kepalanya bergetar ketika dia mengungkapkan 3 kepala dan 6 lengannya. 3 sinar cahaya meledak dari 3 kepalanya. Xiao Chunfeng baru saja memblokir langkahnya sebelumnya dan dia berteriak pada dirinya sendiri ketika dia melihat 3 sinar cahaya langsung menuju ke 3 murid. Murid Dewa Utara sudah memiliki tubuh jasmaninya dipotong oleh Dao Master Lin Xuan, hanya menyisakan roh primordialnya untuk melarikan diri. Di sisi lain, murid Dewa Utara dan Dewa Barat menderita luka parah di bawah pedang Lin Xuan. Dari kelihatannya, mereka bertiga tidak akan bisa lepas dari cahaya ilahi yang keluar dari mata ketiga Qin Mu. Di mata ketiga Qin Mu, lapisan surga terbuka dan ada total 9 surga. Ini adalah skill awakening 9 mata surga yang diajarkan Blind padanya. Di masa lalu, Qin Mu hanya bisa membuka mata langit surgawi tetapi sekarang dia bisa membuka semua 9 surga. 9 langit ini membentuk cincin-cincin formasi di mata ketiganya yang ketiga dan ada total 9 lapis tanda-tanda formasi. Di tengah-tengah mata adalah bentuk galaksi oleh bintang-bintang dan di pusat galaksi adalah matahari yang melayang naik dan turun. Mata ketiga di jantung alisnya bukan mata biasa. Itu melambangkan identitas anak Youdu dan itu mirip dengan mata vertikal yang dimiliki penguasa bumi. Itu adalah mata iblis yang berubah dari Great Dao of Youdu. Itu adalah mata pelupaan, yang bisa mengusir dan membunuh hantu dan dewa. Mata ini awalnya disegel oleh penguasa bumi tetapi setelah secara tidak sengaja melepaskan kakaknya, Qin Fengqing, mata ketiga ini baru terbangun saat itu. Pada saat ini, ia berubah menjadi bentuk berkepala 3 dan 6 lengan. 3 balok lurus dan hitam pekat ditembakkan dan diiris di udara. Murid Dewa Timur dan Dewa Barat tidak jauh darinya sehingga mereka tidak bisa mengelak pada waktunya. Garis hitam menembus jantung alis mereka. Di sisi lain, murid Dewa Utara terbunuh oleh Lin Xuan dan hanya roh primordialnya yang tersisa. Dia telah menghindari medan perang dan sedikit lebih jauh.
Namun, cahaya hitam itu sangat cepat sehingga tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Cahaya hitam menembus tubuhnya. Roh primordialnya adalah Black Tortoise Primordial Spirit dan cahaya hitam menembus cangkang kerasnya sebelum menembus ular terbang juga. Di mana cahaya hitam telah menyerang, kegelapan menyebar dan menginfeksi seluruh roh purba. Tidak peduli apakah itu kura-kura hitam atau ular terbang, keduanya berwarna hitam. Roh primordialnya meledak dan berubah menjadi pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pukulan lembut dari angin Clear Sky Heaven, mereka dengan cepat menghilang dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang lagi. Sementara itu, murid Dewa Timur dan Dewa Barat jatuh dari udara dan mendarat di dekat Istana Dao. Salah satu dari mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi naga hijau yang membentang sejauh 300 yard, sementara yang lain berubah menjadi harimau putih yang tertutup cahaya. Kedua binatang besar itu berjuang untuk bangkit dan mengeluarkan beberapa raungan marah sebelum mengambil nafas terakhir mereka. Tubuh mereka dengan cepat membatu dan mereka berubah menjadi dua patung batu yang hidup. Bentuk-bentuk perjuangan mereka masih bisa dilihat. Di sisi lain, murid Dewa Selatan mengeluarkan teriakan tajam dan berubah menjadi burung vermilion untuk melarikan diri, meninggalkan jejak api di langit. Di bawahnya, Lin Xuan berteriak, "Wanita muda itu, Master Sekte Qin berkata dia dan gurumu berteman, dia tidak akan membunuhmu." Wanita berbaju merah itu mengabaikannya dan langsung menuju gerbang Clear Sky Heaven dengan kecepatannya yang sangat cepat. Dia terbang ke tempat lampu hijau itu dan masuk. Lampu hijau bergelombang dan wanita ini terlihat berjuang di jaring pada saat berikutnya. Dia ditangkap oleh jaring surgawi. Burung vermilion itu berjuang untuk membebaskan diri dari jaring surgawi tetapi dia tidak bisa melakukannya. Di empat sudut jaring surgawi ada 4 Taois tua dan masing-masing menarik ke sudut untuk menjebaknya. Dao Master Lin Xuan membuka mata Yin dan Yang Dao untuk melihat struktur jaring surgawi sangat rumit. Itu berisi pencapaian yang sangat mendalam dalam aljabar sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berseru tanpa henti. Clear Sky Heaven terampil dalam aljabar makroskopis, pencapaian mereka dalam aljabar makroskopis melampaui Eternal Peace Dao Sekte dengan pesat. Dia sangat senang dan berkata kepada Daoiska yang ada di sampingnya, di sisi lain, Sekte Dao kita memiliki pencapaian yang tidak bisa ditandingi dalam canon computing dari Supreme Molecule. Jika kita bekerja bersama, itu akan beruntung untuk jalur dan keterampilan Eternal Peace. Daoiska ragu-ragu sejenak dan dia bertanya, "Dao Master, masih sulit untuk mengatakan apakah Clear Sky Heaven adalah teman atau musuh? Apakah Dao Master begitu yakin bahwa Clear Sky Heaven akan membantu Dao Sekte kita? Sekte Dao kekal abadi kita masih didirikan oleh para murid yang dilepaskan. Master Sekte Qin pasti bisa melakukannya." Lin Xuan penuh percaya diri. Daoiska menggaruk rambutnya yang berganti-ganti antara hitam dan putih dan dia berpikir untuk dirinya sendiri. "Apakah Anda Dao Master atau dia Dao Master? Bukankah kepercayaanmu pada guru pemuja setan surga terlalu tinggi?" Di langit di atas, Qin Mu dan Xiao Chunfeng naik semakin tinggi. Kemampuan Xiao Chunfeng luar biasa dan pencapaiannya dalam aljabar juga sangat tinggi. Dia adalah murid Dao leluhur setelah semua, penerus Dao Sekte Surgawi. Meskipun dia tidak menerima pengajaran pribadi dari Dao Ancestor, prestasinya juga luar biasa. Apa yang dia lakukan bukanlah skill pedang. Keterampilan utama yang Eternal PSI Dao Sekte baik dalam adalah 14 tulisan dari pedang Dao, itu adalah keterampilan pedang sekte mereka dan setiap guru Dao harus belajar dan memahaminya. Untuk tekniknya, itu adalah teknik misteri Supreme Precelestial dan juga tidak lengkap. Hanya setelah Taoiska membawa teknik Dao Sek tentang Founding Emperor Era, teknik tersebut selesai. Namun, tidak peduli apakah itu adalah 14 tulisan Dao Pedang atau jika itu adalah teknik misteri tertinggi prequelial, mereka hanyalah dua jenis teknik di antara ribuan teknik. Dao Ancestor menciptakan Dao Sek dan tujuannya adalah menggunakan aljabar untuk menafsirkan semua hal di alam semesta, untuk menafsirkan Dao Agung Surga dan Bumi. Dao Sword hanyalah salah satu dari mereka dan teknik misteri tertinggi juga hanya salah satu teknik. Itu tidak dianggap teknik tahta kaisar terbaik. Meski begitu, Dao Master Lin Xuan bisa dikatakan sebagai talenta Eternal Page yang paling luar biasa. Tidak banyak orang dari generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kemampuan. Keduanya bergerak di langit. Teknik yang dieksekusi Xiao Chunfeng membangkitkan minat Qin Mu. Di belakang Taois muda ini adalah jembatan ilahi yang mengambang di langit yang terhubung dengan kekosongan. Roh primordialnya berdiri di jembatan ilahi. Roh primordialnya adalah dewa dalam bentuk katak. Dia berdiri, memegang alu yang digunakan untuk menggiling obat di satu tangan dan kapak kayu di tangan lainnya. Di mulutnya ada batang kayu. Roh primordial dewa ini mengaktifkan Dao besar surga dan bumi dan menyebabkan bintang-bintang di langit-langit jernih bersinar terus-menerus, meningkatkan kekuatan seni ilahinya. Hanya dalam waktu singkat, Xiao Chunfeng telah mengeksekusi seni ilahi dari beberapa ratus sistem yang berbeda, menyilaukan mata Qin Mu.
Seni ilahi ini mencakup dao besar dari 360 bintang dan bahkan termasuk seni ilahi Great Sun Saffron dan Great Moon Saffron. Tidak hanya itu, Xiao Chunfeng bahkan mengeksekusi seni ilahi dari dao besar Xuandu, Youdu, dan Yuandu. Dia dengan cepat menyadari seni ilahi Youdu tidak memiliki banyak efek pada Qin Mu dan dia bahkan dimentahkan oleh Qin Mu. Qin Mu juga sangat terampil dalam seni magnetisme Yuandu. Dia segera menggunakan seni ilahi Xuandu dan bintang-bintang untuk bertarung dengan Qin Mu. Kedua tokoh mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Di langit-langit jernih, matahari, bulan, dan bintang buatan manusia sebenarnya memiliki kekuatan mereka diaktifkan oleh mantra dan seni ilahi. Bintang-bintang di langit bergetar terus-menerus dan sinar cahaya menembaki Qin Mu. Xiao Chunfeng berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat sehingga ia bisa dikatakan seperti ikan di air. Jika dia berada di tempat lain, dia mungkin tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat tetapi di langit-langit jernih, dia hampir tak terkalahkan. Dao Master Lin Xuan memandang langit berbintang dan dia melihat pemandangan keduanya bertarung di galaksi. Di tangan Xiao Chunfeng, semua jenis seni ilahi ada di genggamannya dan ini membuat Lin Xuan menghela nafas pada dirinya sendiri. Ini kemudian merupakan penerus sejati Dao Sekte. Xiao Chunfeng paling membangkitkan emosinya. Selama perjalanan ini, dia juga orang yang telah memberinya kejutan terbesar. Itu melampaui yang lain dan hampir membalik pandangannya tentang dunia. Sekarang dia melihat seni pamungkas sejati Dao Sekte dan dia melihat keindahan sejati Al-Jabar. Orang akan membayangkan dampak warisan Dao Sekte sejati terhadapnya. Master Sekte Qin telah bertemu musuh yang tangguh. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, galaksi di langit beredar dan semua bintang berputar-putar tak terkendali. Di pusat galaksi, matahari bertemu. Selanjutnya, semua bintang membentuk sosok Adipati Surga. Para Taois dari Clear Sky Heaven mengangkat kepala mereka dan mereka menampakkan ekspresi ketakutan. Mereka melihat bahwa sosok Adipati Surga tampaknya terbentuk dari cahaya. Bintang-bintang buatan manusia benar-benar membentuk Adipati Surga buatan manusia. Siapa yang memobilisasi galaksi? Salah satu Daois tua berteriak ketakutan. Tidak ada yang menjawabnya. Adipati surga buatan manusia ini tidak bisa dikontrol oleh Taois dari Clear Sky Heavens. Ini menyebabkan para Taois yang berkultivasi di aula di berbagai bintang menjadi bingung. Mereka dengan cepat meninggalkan bintang-bintang dan kacau. Qin Mu dan Xiao Chunfeng berjuang menuju galaksi dan pada saat ini, tubuh mereka juga kacau karena getaran dari Adipati surga yang dibentuk oleh bintang-bintang. Mereka tidak bisa menstabilkan tubuh mereka dan terlempar oleh ruang yang terangkat oleh pergerakan bintang-bintang. Di bawah tatapan semua orang di Clear Sky Heaven, Adipati surga buatan manusia ini perlahan-lahan berdiri dan mengguncang Clear Sky Heaven dengan keras. Seolah-olah surga 100.000 mil ini juga tidak bisa menangani kekuatannya dan hampir hancur karena terjepit. Istana Dao tidak stabil dan terus bergoyang tanpa henti. Semua orang di gunung mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka hanya untuk melihat bahwa Adipati surga perlahan mengangkat kepalanya, tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi, semakin jauh. Mata Adipati surgawi tumbuh lebih cerah dan lebih terang sementara cahaya dari bintang-bintang tumbuh semakin menyilaukan. Dao Master Lin Xuan menstabilkan tubuhnya dan hendak menemukan lokasi Qin Mu dan Xiao Chunfeng yang berada di galaksi ketika dia melihat Clear Sky Sekte Master berjalan keluar dari istana Dao dari sudut matanya. Master saudara senior sekte. Dao Master Lin Xuan hendak bertanya kapan suara Clear Sky Sekte Master terdengar. Teman kecil Lin, saya sudah melakukan kontak dengan Dao Ancestor. Dao Ancestor mengatakan dia ingin bertemu kalian sebelum membuat keputusan. Dao Ancestor telah menunggu di surga selama beberapa waktu. Pikiran Dao Master Lin Xuan meledak dan dia berteriak. Dalam hal itu, Adipati surga di langit adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dua sinar cahaya tebal keluar dari mata Adipati surga dan cahaya itu bersinar ke bawah. Cahaya bersinar pada Qin Mu dan Xiao Chunfeng yang berada di galaksi dan dengung lain sebagai sinar cahaya ditembakkan ke arah murid Dewa Selatan yang terjebak di jaring. Sinar cahaya terakhir datang langsung ke Lin Xuan. Cahaya menyebar dan mereka berempat menghilang. Adipati surga di langit tiba-tiba menjadi tersebar dan berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk menjauh. Mereka kembali ke jalur mereka sendiri. Langit mendapatkan kembali ketenangannya dan getaran di langit-langit bening juga tenang. Banyak Taois bangkit ke langit dan menuju ke istana Dao. Seorang Taois tua membawa seorang Taois muda ke tanah dan dia buru-buru bertanya, Sekte Master, di mana mereka? Clear Sky Sekte Master berdiri di depan istana Dao dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, mereka telah pergi ke Pavilion Guardian di surga Celestial, Dao Ancestor ingin bertemu dengan mereka di sana. Pavilion penjaga di surga langit, Taois tua itu sedikit terkejut. Clear Sky Sekte Master menganggukkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi iri. Pavilion penjaga surgawi-surgawi, disitulah surga Celestial mengumpulkan buku-buku mereka. Dao Ancestor adalah master pavilion di sana, mengawasi semua jenis buku untuk keluarga kekaisaran. Aneh. Tiba-tiba dia terpana.
Dia berbalik untuk melihat Taois tua itu dan Taois muda dengan murid-muridnya berkontraksi dengan cepat. Saudara muda Fei He, bagaimana kecepatan Anda menjadi begitu cepat? Saudara senior dan junior lainnya masih belum mencapai istana Dao, tetapi Anda sudah ada di sini. Auranya tiba-tiba meledak dan mengunci Taois tua itu. Dia berkata dengan dingin, kamu bukan Fei, siapa kamu? Kenapa kau mencuri dari langit-langit kosongku? Taois tua itu tiba-tiba tertawa keras dan membawa Taois kecil itu pergi sebelum dia dikunci oleh aktivitas Qi. Kecepatannya mengejutkan Clear Sky Secte Master. Clear Sky Secte Master mengulurkan jari dan pedang terbangnya melayang ke langit seperti seberkas cahaya. Meskipun pedangnya terbang cepat, itu semakin jauh dari Taois tua itu. Clear Sky Secte Master merasakan rambutnya berdiri tegak dan berteriak, saudara senior dan junior, hentikan dia! Dia adalah pencuri! Seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan senjata ilahi dalam berbagai warna mengejar Daois tua itu dan itu adalah pemandangan yang megah dan luar biasa. Namun, mereka semua ditinggalkan di debu oleh Taois tua itu. Segel langit-langit jernih! Teriak Master Sekte Langit. Di pintu masuk Clear Sky Heaven, jaring surgawi menyebar hanya untuk melihat sesosok makhluk melintas, melewati jaring seolah-olah itu adalah bayangan. Para Taois yang menjaga di sana tidak menangkap apapun. Hantu, ini hantu! Seru banyak pengikut Tao. Tidak perlu mengejarnya lagi. Di luar Clear Sky Heaven, Taois, Fei He, membawa Taois kecil itu untuk terbang dengan cepat dan segera, mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dari Clear Sky Heaven. Dia terus berubah terus-menerus dan dia kadang-kadang seorang pria dan kadang-kadang seorang wanita, dia kadang-kadang tua dan kadang-kadang muda. Dia bahkan bisa berubah menjadi bentuk setengah dewa dan akan mengeluarkan banyak set pakaian yang membuat Taois kecil terperangah. Tidak hanya sesepuh ini penuh dengan perubahan, tetapi ia juga bahkan terampil dalam seni penciptaan, mengubah penampilannya lebih dari selusin kali. Seharusnya aman sekarang, para Taois Clear Sky Heaven tidak akan bisa menyusul. Penatua itu berubah kembali ke penampilan aslinya dan dia berjalan mengitari Yang Mulia Yu dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memeriksanya dengan wajah yang tampak jujur dan seperti apa yang diharapkan Qin Mu, sesepuh ini tidak lain adalah Kuezi. Yang Mulia Yu merasa gelisah. Benar-benar pohon muda yang bagus. Kuezi memuji dan berkata, kamu belajar segalanya dengan cepat dan kamu bahkan lebih cepat dari Muer yang bajingan kecil itu. Ayo, mari kita menjadi pencuri kecil dan mencuri di seluruh dunia. Cahaya berkedip dan Qin Mu terletak di cahaya yang mengalir. Dia sedikit terpana. Ini adalah seni ilahi teleportasi? Sepertinya sedikit lebih rumit dari seni teleportasi Guru Woodcutter, juga sepertinya perubahan ruang. Bisakah Dao Sekte dan Founding Emperor memiliki hubungan yang tidak jelas? Seni ilahi teleportasi diberikan oleh Saint Woodcutter ke Sekte Iblis Surgawi dan cahaya yang digunakan Qin Mu dan yang lainnya adalah pergeseran ruang. Itu bahkan lebih rumit daripada seni ilahi teleportasi dan aljabar itu bahkan lebih indah. Keduanya memiliki poin yang sama sehingga itulah sebabnya Qin Mu curiga Woodcutter telah melihat sebelum pergeseran ruang dari Dao Sekte. Ketika cahaya memudar, Qin Mu melihat cahaya itu secara bertahap mundur. Xiao Chunfeng, wanita muda berbaju merah, dan Dao Master Lin Xuan juga muncul dari cahaya yang mundur. Wanita berbaju merah itu mengungkapkan ekspresi ketakutan dan memasang pelindungnya. Xiao Chunfeng berdehem dan berkata, Yu Hongxiu, tidak perlu khawatir, Dao leluhur adalah orang yang memanggil kita. Dao Master Lin Xuan memuji dan berkata, ketika Dao leluhur memobilisasi adipati surga yang dibentuk dari aspek benda langit, aljabar yang digunakan benar-benar tak tertandingi. Qin Mu memeriksa sekelilingnya dan menyadari bahwa mereka berada di konstruksi besar yang terbuat dari batu giok. Konstruksi ini dibangun dengan batu bata dari batu giok dan balok atap yang sangat tinggi. Melihat ke atas, orang bisa melihat 6 sudut sehingga harus berupa bangunan heksagonal. Melihat keluar, orang bisa dengan samar melihat bahwa ada ribuan istana dan aula di luar yang merupakan pemandangan yang mempesona. Itu surga luar angkasa di luar? Hati Qin Mu diaduk. Dia ingin berjalan keluar dari bangunan batu giok ini untuk melihat apakah itu masih naga langit surgawi dari masa itu, tetapi dia menahan diri. Dia terus memeriksa bangunan ini. Bangunan itu berlubang dan ada pilar yang membutuhkan selusin orang untuk memeluk ditikam di tengah bangunan. Langkah-langkah berputar di sekitar pilar ini dan melihat ke bawah dari atas, orang tidak bisa melihat berapa lantai di gedung ini. Ada deretan rak buku di semua 6 dinding di setiap tingkat dan mereka juga diukir dari batu giok halus. Di setiap lantai, ada beberapa jembatan batu giok yang berada di antara pilar batu giok sehingga orang bisa berjalan ke 6 dinding melalui jembatan batu giok untuk membaca buku-buku. Namun, yang aneh adalah perpustakaan ini kosong. Ketika mereka tiba-tiba muncul di sini, tidak ada yang datang untuk bertanya apa-apa. Mereka melihat keluar dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya juga. Itu sangat kosong. Ini adalah paviliun penjaga langit surgawi. Tatapan Xiao Chunfeng goyah dan dia berkata dengan lembut, paviliun penjaga,
Ini adalah tanah suci tertinggi di mana surga celestial mengumpulkan buku-buku mereka, buku-buku yang dijaga di sini semua rahasia teratas dari langit surgawi. Aneh, mengapa Dao leluhur memanggil kita di sini? Bukankah dia takut langit surgawi akan menemukan bahwa dia sebenarnya memanggil para pemberontak dari batas bawah di sini juga? Yu Hongxiu menenangkan emosinya dan menahan rasa sakitnya. Dao Ancestor telah memanggil kita, jadi mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Qin Mu bertanya dengan prihatin, Saudari Hongxiu, apakah luka Anda baik-baik saja? Saya ahli dalam seni penyembuhan, setelah dirawat oleh saya, Anda akan segera bisa bangkit kembali. Yu Hongxiu mendengus dan pergi jauh darinya. Dia bergerak lebih dekat ke Xiao Chunfeng. Dao Master Lin Xuan berjalan maju dan berkata dengan ramah, Saudari Senior Yu, Sekte Master Qin dikenal sebagai tabib ilahi dalam perdamaian abadi, ia bahkan dikenal sebagai tangan suci ginekologi ketika ia pertama kali memulai. Reputasinya telah menyebar ke seluruh surga. Yu Hongxiu menggertakkan giginya dan mencibir. Kalian berdua memiliki niat buruk. Qin Mu mengangkat bahu. Dia naik ke tangga batu giok dan datang ke rak buku di lantai kedua Guardian Pavilion. Dia mengambil buku secara acak. Buku itu dibuat dari batu giok dan dipecah menjadi potongan-potongan panjang yang dirangkai dengan benang emas. Itu seperti buku-buku yang dirangkai dengan tulisan bambu, tetapi yang diukir bukan tulisan, melainkan rune. Lin Xuan, Xiao Chunfeng, Yu Hongxiu juga berjalan ke depan. Xiao Chunfeng dan Yu Hongxiu sedikit lebih jauh dari mereka dan mereka juga mengeluarkan gulungan batu giok untuk melihat lebih detail. Yu Hongxiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali rune itu, jadi dia mengembalikannya. Ini adalah rune dasar dari Great Dao yang dibangun oleh Aljabar, mereka adalah rune roh surgawi dari bintang siklus surgawi. Tanda di gulir saya milik Leader Star. Xiao Chunfeng berkata, mungkinkah gulungan lainnya adalah rune Dao besar dari dewa roh surgawi lainnya? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, gulungan saya ini juga merupakan rune dari Leader Star. Milik saya juga. Lin Xuan meletakkan gulungan di tangannya. Xiao Chunfeng bergerak cepat dan membuka gulungan lainnya. Dia melihat bahwa rune pada gulungan adalah semua rune dari Leader Star. Leader Star Saffron adalah dewa bintang-bintang dan juga kuno, ia lahir dari surga dan bumi, lahir dari bintang pemimpin. Seharusnya hanya ada 100 jenis rune dasar, tetapi jumlah rune yang direkam pada gulungan batu giok ini terlalu banyak. Ini membuat Xiao Chunfeng sedikit bingung. Apakah ini Divine Art pemimpin Saffron bintang yang direkam pada gulungan batu giok? Tidak ada terlalu banyak seni ilahi. Hati Qin Mu bergerak dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Ki vitalnya terbang keluar dan semua gulungan batu giok di rak buku terbang. Gulungan terbuka ketika mereka berputar di sekitar pilar batu giok dan rune pada gulungan batu giok menghadapi pilar batu giok yang tembus cahaya. Pilar giok membiaskan cahaya dan memantulkan rune pada gulungan batu giok. Rune secara bertahap menyala dan naga surgawi naga merah benar-benar muncul di dalam pilar batu giok. Itu tampak ganas dan jahat, hidup dan seperti manusia. Jadi saya mengerti. Qin Mu menyapu lengan bajunya dan semua gulungan batu giok kembali ke rak buku. Dia datang ke tingkat ketiga dan mengulangi apa yang telah dia lakukan. Tanda setiap gulir batu giok bersinar ke arah pilar batu giok dan sosok Strength Star Saffron muncul. Tanda pada tingkat keempat milik Knowledge Star sedangkan lantai 5 milik Leisure Star. Qin Mu naik dengan cepat dan mencapai level 360. Dia mengarahkan gulungan batu giok ke sini menuju pilar batu giok. Tubuh Xiao Chunfeng bergetar hebat ketika dia melihat penampakan dewa kuno yang muncul di pilar. Itu adalah ibunya, Great Moon Saffron. Ini menyebabkan hatinya menjadi bingung. Tanda pada gulungan batu giok ini hanya cukup untuk membentuk dewa bintang, apa yang Dao leluhur coba lakukan dengan menggunakan tanda untuk merekonstruksi dewa bintang. Qin Mu terus berjalan ke atas dan di lantai 361, itu adalah Great Sun Saffron. Itu juga struktur runi dari Great Sun Saffron. Qin Mu memandang Great Sun Saffron di pilar batu giok dan dia tertawa terbahak-bahak. Tidak heran Great Sun Saffron telah mati begitu mudah, sepertinya dia telah dipelajari secara menyeluruh, itu sebabnya Great Sun Saffron lain dapat diciptakan setelah dia mati. Master Dao Lin Xuan, Xiao Chunfeng, dan Yu Hongxiu dengan cepat mengikutinya dan jantung mereka berdetak kencang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Qin Mu. Xiao Chunfeng tertawa dan berkata, Tuan Tubuh Qin, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kapan Great Sun Saffron surgawi-surgawi meninggal? Dia jelas hidup dengan baik. Qin Mu meliriknya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semakin tinggi mereka naik Guardian Pavilion, semakin heran mereka. Setelah mencapai lantai 361, posisi dewa kuno yang diukir pada gulungan batu giok akan lebih tinggi. Misalnya, ada dewa bintang ungu, dewa kaisar langit. Akhirnya, Yu Hongxiu menangis tajam. Dia melihat runi dari gulungan batu giok membentuk-bentuk tuannya di pilar batu giok, itu adalah sosok dewa selatan Jukwe. Qin Mu berkata dengan tenang, dewa selatan bukan satu-satunya, 3 dewa lainnya mungkin berbaris juga. Semua orang terus memanjat dan seperti yang diharapkan, mereka melihat gulungan batu giok dewa utara,
Dewa Timur, dan Dewa Barat. Sekarang keempat dewa hadir, apa yang bisa di atas? Xiao Chunfeng tiba-tiba merasa takut dan kakinya mulai menggigil. Dia berhenti dan tidak berani berjalan lagi. Qin Mou meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Sampah surgawi. Xiao Chunfeng sangat marah. Jangan meremehkan surga celestial. Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi untuk mengikutinya. Ini adalah Dewi Yin surgawi. Ini permaisuri surgawi, aku melihat mayatnya sebelumnya. Itu tidak benar, itu adalah saudari permaisuri surgawi. Ini adalah permaisuri surgawi. Akhirnya, mereka sampai di tingkat Ibu Pertiwi. Qin Mou memandang Ibu Pertiwi yang ada di pilar batu giok dan dia menghela nafas dengan sedih. Dia berkata sambil tersenyum, tidak heran Ibu Bumi akan mati di Wandu, jadi ternyata rahasiamu sudah terbuka, tidak ada yang bisa kau sembunyikan lagi. Xiao Chunfeng dan Yu Hongxiu sangat ketakutan. Mereka melihat Ibu Pertiwi di dalam pilar batu giok dan tidak berani memikirkan cerita di dalamnya. Qin Mou menggelengkan kepalanya dan terus memanjat. Pada tingkat ini, dia melihat Adipati Surga. Gulungan batu giok pada tingkat ini tampaknya kurang dan sosok Adipati Surga tidak sepenuhnya dibangun. Namun, struktur semacam ini juga hampir selesai. Adipati Surga tidak jauh dari kematian, kata Qin Mou tiba-tiba. Mata Xiao Chunfeng dan Yu Hongxiu dipenuhi rasa takut. Mereka ingin berbalik dan berlari tetapi masih ada beberapa level di puncak Guardian Pavilion. Beberapa level ini memiliki daya tarik mematikan bagi mereka dan membuat mereka secara tidak sadar ingin memanjat beberapa lantai ini. Qin Mou naik ke tingkat lain dan rune di gulungan batu giok milik penguasa bumi. Namun, banyak rune yang kurang. Struktur penghitungan bumi juga tidak lengkap. Ada banyak daerah yang hilang jika dibandingkan dengan Adipati Surga. Jika kita terus naik, itu seharusnya sudah menjadi kaisar langit para dewa kuno, kan? Kata Qin Mou sambil tersenyum. Xiao Chunfeng dan Yu Hongxiu hampir pingsan. Suara Dao Master Lin Xuan serak dan dia berkata sambil tertawa, Master Sekte, kamu bercanda sekarang. Mengapa Kaisar Langit membiarkan Dao leluhur merekonstruksi dirinya sendiri? Mungkinkah dia ingin bunuh diri untuk menggantikan dirinya sendiri? Qin Mou berkata sambil menyeringai, sulit dikatakan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menatap Kaisar Surgawi para dewa kuno dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Yu Hongxiu akhirnya mengeluarkan erangan lembut dan pingsan. Wajah Xiao Chunfeng pucat pasi dan tubuhnya menggigil. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Qin Mou mengangkat kepalanya dan melihat bahwa masih ada satu tingkat lagi di Guardian Pavilion. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pada dasarnya, semua dewa kuno telah direkonstruksi jadi apa yang bisa digunakan tingkat di atas. Keingintahuannya sangat gembira. Yang lain sudah tidak berani mendaki lagi namun dia terus mendaki dengan sangat gembira. Setelah beberapa saat, sudut mata Qin Mou berkedut secara acak saat dia melihat pemuda di dalam pilar dengan linglung. Dao Ancestor, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Gumamnya. Qin Mou mengendalikan banyak gulungan batu giok untuk terbang di sekitar pilar batu giok dan tanda pada gulungan batu giok memproyeksikan diri ke pilar batu giok untuk membentuk-bentuk seorang pemuda. Saat gulungan batu giok bergerak, para pemuda di pilar batu giok juga perlahan membalikkan tubuhnya juga. Qin Mou dapat dengan jelas melihat struktur internal kepala pemuda ini serta struktur internal semua jenis organ. Qin Mou menggeser posisi gulungan batu giok itu dan dia bahkan bisa melihat memperbesar organ tubuh pemuda dan bahkan memeriksa struktur yang lebih halus. Pemuda ini adalah Yang Mulia Yu. Qin Mou berdiri di depan pilar batu giok dan dengan hati-hati memeriksa Yang Mulia Yu yang ada di pilar. Yang Mulia Hayu yang diproyeksikan oleh gulungan batu giok memberinya perasaan yang salah. Proyeksi Yang Mulia Yu tidak seperti dewa-dewa kuno lainnya. Untuk dewa-dewa kuno lainnya, rune Great Dao mereka pertama kali dibangun menggunakan aljabar untuk mengulangi Great Dao. Di sisi lain, tubuh korporeal Yang Mulia Yu secara langsung dibangun menggunakan aljabar. Gulungan batu giok ini tidak digunakan untuk membentuk Yang Mulia Yu lainnya, mereka hanya digunakan untuk membentuk tubuh Yang Mulia Yu yang mulia. Qin Mou hati-hati memeriksa rune pada gulungan batu giok dan seperti apa yang dia harapkan, rune ini bukan rune dari Great Dao, mereka rune penciptaan. Pada tingkat sebelumnya dari bangunan batu giok, tanda pada gulungan batu giok adalah semua tanda dari Dao besar. Itu adalah tanda rune yang terbentuk ketika Dao Ancestor menggunakan aljabar untuk mendekonstruksi Dao besar para dewa kuno. Tanda dari Great Dao of Aljabar berbeda dari tanda penciptaan. The Great Dao of Creation juga merupakan Great Dao yang diciptakan oleh ras setelah permulaan dunia, itu bukan struktur aljabar. Qin Mu merasa bahwa dia adalah seorang ahli dalam bidang ini dan tanda pada gulungan batu giok tidak akan membuatnya bingung. Mengapa Dao leluhur menggunakan rune ciptaan ini untuk merekonstruksi tubuh jasmani Yang Mulia Yu? Dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Kuantitas rune ciptaan ini jelas tidak seperti rune Great Dao dari tingkat lain. Ketika Yang Mulia Yu baru saja meninggal, budidayanya baru saja di Istana Celestial dan ia baru saja menjadi dewa.
Namun Dao leluhur menempatkan tanda penciptaan pada tingkat tertinggi dan bahkan menempatkan Yu mulia di atas Kaisar Langit. Apa artinya ini? Qin Mu melihat ke bawah dan dia melihat pilar giok ini mengarah langsung ke tingkat paling bawah. Lapisan tangga batu giok berputar-putar di sekeliling pilar batu giok sementara 6 dinding pilar batu giok adalah deretan rak buku dengan gulungan batu giok yang ditempatkan dengan rapi. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti. Dao Master Lin Xuan dan Xiao Chunfeng masih mendaki ke puncak sementara Yu Hongxiu masih tersingkir. Tiba-tiba, jantungnya bergerak dan ki vitalnya tiba-tiba meledak. Dia berlari menuruni pilar batu giok. Xiao Chunfeng khawatir ketika dia pikir dia akan mendaratkan pukulan fatal padanya, tetapi dia melihat ki vital Qin Mu mengalir ke setiap tingkat. Qin Mu menyapu semua gulungan batu giok di rak-rak buku itu dan membukanya. Gulungan batu giok yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan berbalik menghadap ke arah pilar batu giok. Dalam beberapa ratus level ini, ada sejumlah besar gulungan batu giok, sangat banyak sehingga mereka tidak terhitung. Sekarang, semuanya benar-benar terbuka. Untuk mengendalikan begitu banyak gulungan batu giok, bahkan Qin Mu, seseorang yang telah berkultivasi ke puncak praktisi seni ilahi juga tidak bisa menahan perasaan sedikit tegang. Pada saat ini, rune yang bersinar pada gulungan batu giok bersinar ke pilar batu giok dan langsung, penampakan dewa-dewa kuno langsung muncul di pilar batu giok. Pada saat ini, lampu bersinar satu sama lain dan pilar cahaya bersinar ke atas dari bagian dalam pilar batu giok. Semua cahaya menghantam tubuh yang mulia Yu yang berada di atas dan cahaya yang menyilaukan yang tak tertandingi muncul dari pilar batu giok. Qin Mu menutupi matanya. Setelah beberapa saat, dia terbiasa dengan cahaya yang kuat dan melihat pilar batu giok. Penampakan dewa-dewa kuno yang dibentuk oleh rune pada gulungan batu giok melewati pembiasan oleh struktur luar biasa di dalam pilar batu giok dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya di tubuh Celestial Venerable Yu. Bintik-bintik cahaya secara bertahap bertemu dan membentuk embrio spiritual ilahi harta karun. Setelah embrio spiritual ilahi harta karun terbentuk, 5 elemen harta karun ilahi terbentuk sesudahnya. Pada masing-masing dari 5 elemen bintang, ada penampakan dewa-dewa kuno. Apa yang terbentuk selanjutnya adalah 6 arah harta karun ilahi di mana bunda bumi dan pohon purba terbentuk dalam cahaya. Ada pembuluh darah naga, sarang phoenix, dewa gunung, dewa sungai, dan dewa kuno kecil, semua bentuk dan ukuran. Selanjutnya adalah 7 bintang Divini Treasure di mana matahari, bulan, dan bintang muncul. Great Sun Saffron dan Great Moon Saffron muncul di matahari dan bulan masing-masing sementara 360 bintang dewa muncul di bintang-bintang dan rasi bintang di galaksi. Di sisi lain, penampakan Adipati Surga dibangun oleh bintang-bintang, rasi bintang, dan galaksi untuk membentuk Celestial Being Divine Treasure. Qin Mu melihat lagi dan itu harta karun ilahi hidup dan mati di bawah ini. Youdu muncul dan penguasa bumi terletak di kegelapan di bawah Yuandu. Berikutnya adalah harta karun, jembatan ilahi yang mengarah langsung ke istana Celestial. Qin Mu menatap langit surgawi dan hatinya bergetar hebat. Dia melihat lebih banyak bintik-bintik cahaya yang dibentuk oleh tanda-tanda rune yang membentuk istana Celestial yang sangat luas di jantung alis Celestial Yu.